Untuk agenda pertama itu ada 7 agenda kita. Yang pertama rules and regulation ya, peraturan dan regulasinya dari Dr. Andika. Yang kedua APP COVID isoman, data pelaksanaan dasarnya untuk yang isoman sama dari Dr. Andika. Andika belum masuk ya. Kemudian yang ketiga warning sign perburukan dari Dr. Dina Aprilia. Yang keempat fokusan COVID pada anak dari Dr. Ika dan Dr. Febri. Yang kelima konseling disabilitas dari Dr. Fitri, sudah masuk Dr. Fitri. Dan kemudian ada aspek rehab medik di isoman dari Dr. Tari, mana tahu bisa ada posisi tertentu atau manuver-manuver tertentu yang bisa membantu pernapasan di rumah. Dan terakhir dari dukungan psikologis dan psikiatri dari Dr. Michi. Kita mulai aja dari Dr. Andika. Silahkan Dr. Andika. Assalamualaikum dokter. Syahban Kak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter relawan sekalian. Saya sedikit menjelaskan tentang aturan pendamping. Next Kak Santi. Nah, latar belakangnya mungkin dibaca juga, pernah di-share juga di COVID-19 di Rumah Sakit USU melakukan isolasi mandiri. Jadi rumah sakit itu tidak pasien COVID dengan bergejala ataupun gejala ringan. Nah, tujuan dari penyebaran COVID-19 baik secara daring pasien COVID-19, kemudian yang paling penting adalah terkendalinya rujukan pasien serta mencegah terjadi. Next, nanti. Nah, ini dasar hukumnya, mungkin nanti bisa dilihat sama-sama. Sudah pernah di-share juga di grup, di KMK 4829 tahun 2021. Kan? Apotek-apotek yang bisa untuk menebus obat pada pasien isolasi mandiri. Next, Kak. Oke. Kak Santi, lanjut, Kak. Ini syarat mempunyai SIP aktif di Rumah Sakit USU. Maaf Kak, balik lagi Kak sebelumnya. Kemudian responsif, artinya kalau ada mungkin keluhan dari pasien mungkin bisa segera ditanggapi. Kemudian yang ketiga, data yang sopan. Kemudian yang keempat, menjaga data dan kerahasiaan pasien. Yang kelima, tidak melanggar kode etik kedokteran. Mungkin bisa ditengok lagi dokter ya, apa kode etik kedokteran nanti. Next Kak. Berikut adalah alur pelayanan yang direncanakan akan dilakukan terhadap pasien isolasi mandiri di rumah sakit. PIC, isolasi mandiri itu ada bidan Eva, mungkin Eva udah datang juga di Zoom meeting kali ini, itu mengirimkan foto, label nama pasien, kemudian foto resume medis, beserta nomor WA. Jadi nanti minta tolong bidan Eva di IGD, itu mungkin disampaikan kepada IGD agar resume medis yang selama ini mungkin tidak jelas ditulis isiannya, sampaikan kepada dokter relawan isoman ini. Saya nanti mendata, itu akan dibagi ke dokter relawan dengan maksimal 5 pasien via WA, itu nanti disediakan formatnya untuk meminta persetujuan apakah bersedia atau tidak didampingi secara isolasi secara daring oleh dokter relawan dari Rumah Sakit USU. Nah, kemudian pasien dan dokter bisa menelpon, chat, ataupun video call. Nah, nanti per 3 hari itu nanti ada Ibu Nida dari pelayanan medis itu akan menghubungi dokter DPJP sekalian untuk menanyakan gimana kondisi pasien yang didampingi nanti isolasi mandirinya, apakah nanti dalam keadaan stabil atau misalnya harus pindah atau masuk rumah sakit atau misalnya meninggal, dan itu nanti akan direktur utama. Kemudian nanti kalau sudah selesai isolasi mandirinya itu bisa dihentikan komunikasi dengan pasien. Lanjutkan. Oke, next Kak Santi. Nah, berikut nama-nama dokter relawannya. Jadi kita kategorikan 3, itu yang melayani pasien dewasa, yang melayani pasien ibu atau anak, ataupun keluarga yang mempunyai anak-anak dalam satu keluarga yang terkena COVID-19. Kemudian ada pasien objin. Nah, pasien objin ini juga diminta sama dokter Yasmin juga melayani pasien dewasa. Kalau misalnya nanti pasien dewasa sudah melewati 5 pasien per dokternya yang bagian atas ya, dokter pasien dewasa. Lanjut Kak Sandi. Nah, yang dilakukan saat telemedicine yaitu yang pertama pemantauan harian paling sedikit 2 kali sehari melalui chatting ataupun video call, terutama terhadap vital sign, kemudian
mungkin perubahan-perubahan gejala klinis yang dirasakan. Kemudian yang kedua, pemberian edukasi terkait COVID-19 kepada pasien, kemudian juga terhadap lingkungan dan keluarganya. Nah, kemudian yang ketiga, persiapan obat tambahan. Ini mungkin bisa dilakukan secara elektronik, ya disampaikan mungkin belinya bisa di luar ya, karena kalau misalnya di Medan belum ada untuk pasien-pasien isolasi mandiri yang ditanggung oleh kementerian. Kemudian yang keempat, mungkin penanganan komorbid sementara. Jadi pasien-pasien yang mungkin punya komorbid atau komorbid ini selama ini stabil menjadi tidak stabil, bisa dibantu untuk dikonsultasikan dengan dokter relawan pendampingan isolasi mandiri ini. Kemudian yang kelima, ini rujukan maksudnya mungkin bisa koordinasi jika pasien mengalami perburukan, mungkin bisa langsung menghubungi IGD Rumah Sakit USU untuk rencana lanjutan. Kemudian yang keenam, surat keterangan isolasi, sementara mungkin kita arahkan ke FKTP ya. Kalau misalnya sudah selesai isolasi, kita arahkan ke FKTP di mana wilayah tempat tinggal masing-masing pasien. Next, Kak Tanti. Nah, materi edukasi yang bisa diberikan sudah di-share juga di grup. Itu ada materi panduan isolasi mandiri dari PAPDI, buku saku pasca COVID dari Universitas Airlangga, dan buku diari panduan isolasi mandiri anak dari IDAI. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan kepada Dr. Yasmin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dika. Mungkin kita simpan dulu aja, kita dengar aja dulu semua. Nanti kita diskusi gimana. Kita balik lagi ke alur yang paling penting ya. Kita diskusi di akhir aja untuk alurnya. Mungkin dilanjutkan Dr. Andika. Silakan Dr. Andika. Bisa di stop sharing, Mbak Santi. Baik, terima kasih dok. Saya izin share screen. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam saru. Mohon izin sedikit sharing informasi ya dok. Hanya beberapa informasi yang mungkin perlu ditekankan pada pasien-pasien kita yang menjalani isolasi mandiri. Jadi kalau ditanya, pertama adalah siapa pasien-pasien yang boleh menjalani isolasi mandiri. Oke, jadi pasien yang boleh menjalani isolasi mandiri itu hanya ada dua kriteria, yaitu kriteria pertama adalah pasien yang tanpa gejala atau pasien yang gejala ringan. Nah, pada kelompok seperti ini, itu boleh menjalani isolasi mandiri dengan catatan mereka melakukan pemantauan gejala dan saturasi oksigen secara mandiri selama minimal 10 hari sejak onset gejala. Nah, setelah 10 hari isolasi dan sudah bebas gejala minimal 3 hari, maka biasanya pasien-pasiennya akan ngechat kita lagi, dok saya sudah 10 hari, dan kemudian dok saya sudah nggak demam lagi, sudah 3 hari, apakah saya sudah bisa kembali beraktivitas? Maka sesuai dengan kriteria Kemenkes, kita simpulkan bahwa pasien tersebut sudah selesai masa isolasi. Dan untuk mendapatkan surat selesai masa isolasi, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Andika, berkoordinasi dengan Vaskes terdekat. Akan tetapi, kita punya catatan khusus, yaitu orang yang gejala ringan, tapi dengan komorbid. Nah, orang dengan gejala ringan yang punya komorbid ini tidak boleh serta-merta kita pastikan bahwa dia boleh isolasi mandiri. Jadi kalau punya komorbid, maka sebaiknya kita sarankan untuk konsultasi dulu ke dokter, dan kemudian diakses dulu oleh dokter apakah dia memang benar layak untuk menjalani isolasi mandiri. Apa saja komorbid? Di antara semua komorbid, hipertensinya terbukti paling tinggi meningkatkan angka kematian pada COVID. Kemudian diabetes dan gangguan ginjal, PPOK, termasuk salah satunya yang cukup sering adalah obesitas. Jadi dalam komorbid COVID. Nah, jadi untuk orang yang gejala dia harus dirawat. Nah, pertanyaannya adalah kapan seorang tersebut hanya memiliki gejala-gejala yang sifatnya ringan, yaitu sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, demam, batuk, rasa fatigue, kehilangan nyeri-nyeri seluruh tahan pada kulit, kemudian frekuensi nafasnya masih normal, dan yang paling penting adalah jika dan hanya jika saturasinya di atas sama dengan 95%. Jadi pasien yang menyatakan, dok saya sedang menjalani isolasi mandiri, maka pertanyaan kita bukan apakah batuk, bukan apakah sesak, melainkan berapa saturasinya, maka dia masih diperbolehkan melanjutkan isolasi mandiri. Akan tetapi tidak lagi dibenarkan menjalani isolasi mandiri, dan dia sudah jatuh ke derajat sedang. Artinya, ini tidak akan bisa di-cover hanya dengan obat-obatan yang sifatnya hanya untuk gejala ringan. Jadi menjalani isolasi mandiri, mau tidak mau, dia harus punya oksimetri. Ini wajib. Jadi satu-satunya yang paling penting dipantau adalah oksimetri. Sebaiknya hari, minimal pagi dan sore hari. Tapi perlu kita tekankan kepada pasien kita, kalau mengukur oksimetri, itu dalam keadaan resting. Karena seringkali, dan sangat sering sekali itu pasien COVID kan ansietas ya. Jadi dia kemana-mana bawanya oksimetri. Jadi begitu dia naik turun tangga, oksimetrinya turun sampai 92, maka dia panik. Langsung dia ke rumah sakit. Di rumah sakit 98, 97, tawa-tawa, di akhirnya pulang lagi. Tenang, 5 menit, duduk sebentar, baru diukur oksimetri.
Juga kita tekankan kepada pasien-pasien yang pakai oximetry, kalau perempuan terutama kadang-kadang ada yang pakai pewarna kuku, nail polish. Sebagian merek pewarna kuku pembacaan oximetry jadi tidak akurat. Jadi nanti diingatkan kalau ada pasien-pasien wanita yang pakai pewarna kuku itu dikikis, dibersihkan supaya tidak menjadi bias. Ya. Kalau suhu mungkin tidak terlalu sulit ya, di mana-mana ada didapat. Nah, ini tanda bahaya. Tanda bahaya saya pikir nanti akan ada bagian dari Departemen Penyakit Dalam yang akan menyampaikan lebih lanjut mengenai tanda-tanda bahaya dan harus ke rumah sakit. Nanti ada disampaikan oleh penyakit dalam. Poin pentingnya adalah tanda bahaya itu tidak akan terjadi di hari pertama dari hari kedua. Jadi semua pasien, kalau dia ngecat kita di hari pertama atau hari kedua, itu biasanya semuanya ringan. Tapi perlu kita waspadai tanda bahaya yang terjadi umumnya setelah lewat 5 hari. Jadi hari ke-6, 7, dan 8. Nah, ini saya tidak bahas detail, nanti ada bagian dari penyakit dalam. Nah, mungkin kita boleh rekomendasikan kepada harian atau diary, intinya adalah saturasi oksigen. Nah, jadi kita bisa lihat fluktuasi saturasi oksigennya, supaya dia nggak lupa. Nah, kalau saturasi oksigen stabil di atas 95 terus, artinya bagus. Tetapi kalau saturasi oksigen tambah lama, tambah turun. Misal, saturasi oksigen hari Senin 98, Selasa 98, Rabu 97, 96, Kamis 96, kemudian Jumat 95, 94. Artinya trennya terus perburukan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pasien-pasien kritis itu setelah hari ke-6. Jadi kalau menjelang hari ke-6 tambah lama tambah turun, kita harus wanti-wanti pasiennya bahwa dia harus lebih sering periksa saturasi oksigennya. Kalau memang trennya perburukan, maka dia harus segera ke rumah sakit. Jangan kecolongan, dia isolasi mandiri di rumah, kemudian tak terdeteksi, kemudian sudah masuk ke rumah sakit dalam keadaan sudah desaturasi berat. Nah, jadi memang pasien-pasien COVID kita semua tahu ada fenomena happy hipoksia. Kita tidak bisa percaya dengan keluhan subjektif. Kita harus percaya dengan tanda-tanda objektif, yaitu saturasi oksigen. Pengobatan yang disediakan dari rumah sakit kita, kalau dia dari rumah sakit kita kan dia bisa dapat vitamin C, ini bisa dikonsumsi 500 mg tiap 6-12 jam, kemudian kita sampai 1000 ultrasound per hari. Akan tetapi, kalau dia sebagai pengobatan, misalkan pada pasien-pasien yang COVID derajat ringan, artinya kan dia punya gejala. Artinya di sini vitamin D sebagai obat, kita boleh berikan 1000 sampai 5000 international unit per hari. Memang jauh di atas kebutuhan harian, karena yang kita inginkan bukan sebagai suplemen, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi vitamin D di sini sebagai aktivator makrofag. Jadi memang butuh dosis yang lebih tinggi. Kita sarankan biasanya 3 kali 1000 international unit. Ada juga yang kapsulnya memang sudah beredar sediaannya 5000. Kalau ada 5000 itu lebih enak, jadi dia cukup sekali sehari makan yang 5000. Tapi kalau yang 1000 berarti 3 kali sehari supaya dapat dosis yang dianjurkan. Vitamin lain, vitamin B, kemudian zinc, dan vitamin E. Ini dapat mempercepat proses healing, proses penyembuhan. Kemudian paracetamol bisa sampai 6-8 jam, ya, tiap 6-8 jam, dan sifatnya kalau perlu saja. Jadi kalau sudah tidak ada keluhan demam, tidak ada nyeri kepala, mungkin sudah bisa dikurangi. Obat-obatan suportif lain itu adalah omega 3, itu ada kapsulnya yang beredar karena memang memiliki efek sebagai anti-inflamasi. Kemudian asetilsistein. Nah, asetilsistein ini cukup sering diresepkan. Pertanyaannya nanti kawan-kawan pasien akan nanya seperti ini, dok saya tidak batuk, atau batuk saya tidak berdahak. Kemudian saya searching di Google asetilsistein ini untuk batuk berdahak, dok. Apakah kira-kira saya perlu makan asetilsisteinnya? Gitu. Jadi kita mungkin harus jelaskan bahwa asetilsistein di sini tidak hanya sebagai obat batuk, dia lebih sebagai antioksidan. Jadi asetilsistein itu jika berjumpa dengan vitamin C, maka dia akan melepaskan glutathione. Yang mana glutathione ini yang kita mau karena dia adalah antioksidan poten bagi tubuh. Jadi kita harus jelaskan bahwa nggak apa-apa, diteruskan saja asetilsisteinnya walaupun tidak batuk karena kita mau efek antioksidan. Kemudian obat lain antioksidan terserah ya, mungkin beberapa pasien itu akan dia punya obat-obat herbal apapun itulah yang mengandung antioksidan katanya, atau sediaan antioksidan yang beredar di pasaran banyak sekali, silahkan saja. Dekongestan boleh sesuai keperluan, misalnya ada yang keluhannya hidung tersumbat, boleh pakai pseudoephedrine dan lain sebagainya, silahkan. Nah, mungkin banyak juga yang nanti akan bertanya-tanya mengenai kapsul obat Cina yang sempat heboh ya, yang kemudian ditarik izin edarnya dari Balai POM karena memang diduga mengandung ephedrine dosis tinggi. Sementara kan kalau dekongestan yang beredar di pasaran umumnya pseudoephedrine, jadi relatif lebih aman. Sementara kalau ephedrine kita harus hati-hati, apalagi kalau pasiennya punya gangguan irama jantung, kemudian hipertensi, takutnya lebih banyak nanti efek sampingnya. Oseltamivir sekarang sudah tidak lagi rutin diresepkan, jadi hanya diindikasikan kalau ada sekunder infeksi virus influenza. Kenapa? Karena memang targetnya berbeda. Oseltamivir ini lebih cocok untuk ke virus H5N1 atau H1N1. Struktur virusnya berbeda. Sementara neuroaminidase itu tidak ada pada COVID, jadi memang targetnya berbeda. Kemudian azitromisin juga dulu sempat masuk
regimen utama sekarang sudah di skip, hanya diberikan jika ada sekunder infeksi. Ya, jika leukositnya tinggi di atas 11.000, demamnya nggak turun-turun sampai 5 hari, nggak siap-siap juga masih demam terus, nah itu mungkin ada tempatnya kita berikan antibiotik. Kemudian kita tekankan kalau dia punya komorbid, DM, hipertensi, itu segera konsultasi ke dokter yang biasa menanganinya, apakah ada obat-obat yang harus dimodifikasi. Nah, kemudian kita harus ingatkan juga bahwa keluarganya, sekitarnya itu harus aware kalau dia isolasi mandiri, dia itu paling infeksius itu adalah H0 sampai H+5 dari gejala. Jadi kalau dia mulai gejala Senin, dok saya Senin mulai demam. Jadi Senin sampai Jumat itu dia benar-benar highly infectious. Supaya dia bisa jelaskan pada kawan-kawan yang kontak dengan dia di hari Senin sampai Jumat untuk ikut tracing. Nah, itu yang perlu diingatkan. Kemudian kita ingatkan agar keluarganya yang kontak dengan dia tentu harus dilakukan screening PCR. Nah, juga harus kita ingatkan, pasti nanti akan bertanya, dok, saya kontak dengan suami saya, misalnya kan, kapan ya suami saya harus swab PCR? Nah, jangan terlalu terburu-buru, karena juga kalau terlalu cepat, hasil PCR dikhawatirkan akan false negatif. Jadi, kalau dulu rekomendasi CDC, itu minimal 1 minggu setelah terpapar, atau 3-5 hari setelah muncul gejala. Tetapi hasil penelitian yang terakhir itu untuk varian Delta yang sudah ada di Sumatera Utara, yang mana viral load-nya lebih cepat dan transmisi virusnya jauh lebih cepat, itu ternyata dalam 4 hari sudah terdetek di mesin PCR. Jadi kalau kita sekarang, di mana ledakan kasusnya gila-gilaan, mungkin kita sudah boleh bilang kan, kalau ada keluarganya yang kontak, tunggu sampai 4 hari untuk periksa swab PCR. Kenapa? Kalau baru 1 hari, besoknya langsung di swab, itu pasti hasilnya hampir 100% negatif palsu. Jadi akibatnya pasiennya jadi tidak aware, lalai. Nah, itu dia. Apa yang harus dilakukan lagi? Dia harus di ruangan yang sendiri. Jadi bila memungkinkan ruangannya sendiri. Kemudian jendelanya dibuka supaya ventilasinya bagus, jangan biarkan kuman-kumannya mengendap semua di dinding dan di lantai kamarnya. Kemudian tempat tidurnya juga harus sendiri. Akan tetapi andai kata kadang-kadang pasien kita mungkin tempat tidurnya nggak bisa sendiri, maka dia harus dipisahkan minimal 1 meter dari kawan yang lain. Kadang-kadang mungkin kamar mungkin bisa pisah, tapi kamar mandi mungkin tidak bisa. Nah, jadi kamar mandi kalau memang tidak bisa harus dibersihkan setelah setiap kali dia pakai, terutama di tempat-tempat yang banyak pegangannya seperti keran, gagang pintu, flushing toilet. Nah, itu kan sangat-sangat dipegang. Jadi sangat erat penularannya. Harus dibersihkan sebelum dipakai oleh anggota keluarganya yang lain. Kemudian makan minum tentu tidak boleh bersama, ya, kemudian dan tidak boleh menggunakan alat makan yang sama dengan pasien anggota keluarga yang lain. Jadi kita harus ingatkan pasien kita ini benar-benar jaga jarak dengan anggota keluarganya. Yang paling penting adalah monitor saturasi. Kalau sudah di bawah 95, sebaiknya kita edukasi pasiennya agar ke rumah sakit. Nah, pasiennya bisa masih takut-takut, dok. Kadang-kadang 96 kok, dok. Itu biasanya kan gitu ya. 94, dok. Tapi kalau saya tenang 96, oke lah, itu masih tanda-tanda kuning. Tapi kalau sudah di bawah 93, itu tak ada cerita. Itu wajib ke rumah sakit. Itu nggak bisa ditunggu-tunggu lagi. Berarti memang badai sitokinnya berlangsung. Nah, kemudian tempat-tempat yang sering dipegang tadi ya, gagang pintu, keran, flushing toilet, tombol saklar lampu, itu kan juga dipegang. Wastafel itu juga harus dibersihkan oleh anggota keluarga yang tinggal serumah. Sampai kapan dia isolasi? Sebagaimana kita jelaskan, kalau tanpa gejala, maka 10 hari sejak swab positif. Tapi kalau dia gejala ringan, 10 hari sejak timbul gejala. Maka kita penting sekali, nanti kita tekankan pada pasien kita, tolong dia catat tanggal berapa gejalanya mulai muncul. Dok, saya demam hari pertama itu hari Senin, maka dia catat hari Senin. Apa gunanya dia catat hari pertama? Untuk menentukan kapan dia akan selesai isolasi. Dengan catatan sudah 3 hari bebas gejala. Gejalanya adalah minimal demam, jadi 3 hari bebas demam. Karena kalau batuk, itu umumnya akan lebih lama, bisa sampai 2-3 minggu baru benar-benar resolusi total. Baik, demikian paparan singkat dari saya, mungkin tidak panjang lebar, lebih diskusi, saya kembalikan kepada Dr. Yasmil. Terima kasih, silakan dok. Ya, terima kasih Dr. Andika. Mungkin kita buka diskusi singkat saja, mungkin ada yang mau ditanyakan sama Dr. Andika mengenai penjelasannya. Kalau tidak ada, mungkin nanti disimpan di akhir ya. Oke, kita lanjutkan ke Dr. Dina. Mungkin Dr. Dina. Silakan Dr. Dina.
Ya, selamat datang Dr. Yuda. Dr. Yuda di ruang isolasi kayaknya Dr. Yuda. Ya, sorry terlambat, Dr. Yasmin. Ya. Nanti saya minta apanya kisi-kisinya. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Mungkin saya nggak banyak-banyak ya untuk topik ini ya. Kita harus tahu yang penting tanda-tanda perburukan gejala pada pasien-pasien yang menjalani isolasi mandiri. Sebelumnya telah dijelaskan oleh Dr. Andika ya kriteria pasien COVID ini, di mana pada pasien yang tanpa gejala dan sakit ringan, ini pasiennya memang dianjurkan untuk isolasi mandiri. Kalau pasiennya tanpa gejala, berarti pada pasien COVID setelah dilakukan pemeriksaan, ini pasien tidak menunjukkan gejala apapun, termasuk demam, batuk, ya pokoknya gejala-gejala COVID ini pasien tidak mengalaminya. Namun pada pasien yang mengalami sakit ringan, di situ pasien dapat mengalami gejala non-spesifik, ya bisa gejala demam, batuk, nyeri tenggorokan, ya hidung tersumbat, malaise, sakit kepala, nyeri otot. Ini yang perlu lebih waspada pasien-pasien yang geriatri ya pada usia lanjut, kemudian pada pasien yang dengan kondisi imunokompromis. Karena apa? Gejala dan tanda klinis ini tidak khas, ya tidak khas dengan COVID. Kemudian ada sakit ringan ya. Ini yang membedakan pasien sakit ringan dengan sakit sedang. Jadi kalau sakit sedang ini sudah ada pneumonianya. Mestinya sih kalau pasien datang ke IGD ini setelah dilakukan pemeriksaan ronsen ya jadi pemeriksaan ronsen itu kita tahu nih pasiennya memang sudah sudah ada pneumonia belum pada gambaran ronsennya, dan mestinya dari IGD kita sudah bisa mengkategorikan pasien ya apakah sudah masuk ke gejala ringan atau sudah masuk ke gejala sedang atau berat, dan harusnya nanti dari IGD itu sudah ada diagnosis ya, apakah memang pasiennya perlu isolasi mandiri atau dirawat. Jadi kalau memang dari hasil gambaran ronsennya sudah ada pneumonia, ini otomatis pasien bisa dilakukan perawatan di rumah sakit USU. Kemudian untuk gejala pneumonia ini ya pada dewasa, pada remaja, remaja ini hampir sama gejalanya. Kemudian pada anak ini ada kriteria khusus ya untuk gejalanya, termasuk di situ untuk frekuensi nafas ya, kemudian dengan gejala batuk atau kesulitan bernafas. Kemudian ini untuk sakit berat, ini otomatis kalau sudah didiagnosa berat, ini pasiennya dirawat di rumah sakit ya, bisa dilakukan perawatan juga nih di RIE ya untuk pasien seperti ini. Oke, ini juga untuk sakit kritis dengan adanya ARDS ya, ini otomatis sudah dirawat di RIE. Oke, ini untuk kriteria ARDS pada anak. Oke ya, yang ingin ditekankan juga pasien dengan komorbid. Jadi pasien dengan komorbid ini memang sebetulnya kita harus nilai juga ya komorbid pada pasien. Mungkin nanti di IGD perlu di anamnesis lebih detail ya mengenai komorbid yang dialami pasien, dan perlu segera dilakukan juga untuk pemeriksaan laboratorium gitu, terutama pada pasien diabetes mellitus ya, kemudian pada pasien geriatri, pasien-pasien dengan autoimun ya, penyakit chronic kidney disease ya, sudah mengalami hemodialisis, kemudian pada pasien STEMI, non-STEMI, hipertensi, PPOK ya, kemudian pasien dengan TBC dan penyakit yang lain. Jadi harusnya di IGD nanti telah di-assess ya komorbid yang dialami pasien. Apabila memang kondisi pasien komorbidnya tidak terkontrol, ini harusnya juga diindikasikan untuk rawat inap. Seperti itu. Jadi kalau ternyata terkontrol, ini bisa dilakukan isolasi mandiri menurut saya. Cuma nanti coba di ini ya, kita lihat lagi nih alurnya ya Dokter Dike ya. Kalau kondisi pasien ini seperti ini ya, apakah memang perlu rawat inap, apa bisa diisolasi mandiri? Oke, dokter.
tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Andike ya, peralatan apa saja yang diperlukan untuk perawatan pasien yang menjalani isolasi mandiri. Salah satunya oximeter. Jadi memang wajib sekali disiapkan oximeter di rumah pasien ya. Kalau lebih baik lagi kalau pasien dengan komorbid ya seperti hipertensi DM, pasien mempunyai alat glukometer atau pemeriksaan tekanan darah ya, tensimeter. Dari situ bisa membantu kita nanti sebagai DPJP untuk melihat apakah kondisi penyakitnya terkontrol atau tidak gitu. Jadi ini yang akan menentukan ya apakah pasien itu mengalami perburukan ya atau mengalami gejala yang memburuk selama pasien dirawat di rumah. Nah, jadi apa itu setelah pasien mengalami isolasi mandiri, apa saja gejala yang perlu diwaspadai ya yang kita curiga ini mengarah ke perburukan. Pada pasien-pasien geriatri ya ini pasien bisa mengalami kondisi delirium ya atau penurunan kesadaran. Pasien mungkin menjadi cenderung mengantuk ya, tidak mau makan ya, lebih banyak di tempat tidur ya, kesadaran kontak komunikasinya semakin turun. Ini kita perlu waspada ya. Kemudian pasien yang tiba-tiba mengalami jatuh, ini juga sering dialami oleh pasien geriatri ya, tiba-tiba jatuh di rumah ya. Ini juga saya rasa pasien seperti ini juga harus segera ke rumah sakit. Kemudian juga pasien tidak mau makan ya, yang sebelumnya kondisinya mau makan tetapi selama isolasi mandiri pasiennya tidak mau makan atau mengalami gejala mual, muntah, diare yang berkepanjangan. Ini juga harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian pasien yang ternyata dalam menjalani isolasi mandiri mengalami sesak napas yang semakin bertambah ya, batuk-batuk yang semakin bertambah, kemudian pasien mengalami demam di mana ini pasien masuk ke kondisi ini ya, derajat sedang ya. Jadi pasien mengalami gejala pneumonia. Ini pasiennya kita perlu waspadai ya, apakah memang sudah turun ke derajat sedang atau berat. Kemudian ini yang perlu dipantau ya, saturasi oksigen di bawah 95% room air. Ini semakin berkurang, ini juga cepat gitu. Saya rasa memang kalau kondisi pasien-pasien seperti itu segera perlu ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Mungkin kira-kira seperti itu, Dokter Puji, karena gejalanya itu yang tidak khas ya. Jadi saya rasa kalau pasien isolasi mandiri kondisinya menjadi seperti itu, nanti bisa disarankan untuk ke IGD Rumah Sakit Usul lagi gitu untuk pemeriksaan lanjutan gitu. Misalnya nanti kita bisa anjurkan untuk cek elektrolit atau memang kita langsung tangani di IGD misalnya dengan pemasangan infus gitu ya, atau dengan pasien dengan hipoglikemi ya, nanti di IGD kita bisa lakukan penanganan hipoglikeminya. Kira-kira seperti itu, Dokter Puji. Makasih, Kak. Oke, makasih. Dokter Yasnil mau nanya juga Ya, nih dikit. Iya, tadi kan dari Dokter Andika, Dokter Dina juga kan perlu pemeriksaan oksimetri itu. Itu kalau pasien yang nggak punya gimana ya? Tensi gitu, oksimetri dan alat-alat yang harus yang mau kita pantau itu gimana ya, Dok? Itu aja mungkin, Dok, dari saya. Harus kita, karena kita nggak menyediakan memang, karena kan. Iya, jadi kan ya nggak semua lah kan pasien itu punya kemampuan untuk beli itu. Jadi gimana ya gitu, kita mantaunya gimana? Anak kita menyumbang. Oke, mana? Dokter Yasnil. Ya. Yasnil. Jangan enggak, tari. Dok, nanti jangan sampai di depan itu ada yang jual-jualan pulse oximetry gara-gara itu, Dok. Rame-rame jualan. Supula lagi ya kan? Iya, itulah dia. Janganlah. Ya, maksudnya kita tetap berarti menganjurkan. anjuran kalau pasien tidak ada komorbid, berarti oksimetri aja ya tadi ya, Dokter Andika apa Dokter ya?
Tapi kalau memang ada dia hipertensi, ya berarti dia minimal harus punya tensimeter juga. Tapi kalau memang dia nggak ada komorbid hipertensi ataupun KGD, memang paling minimal memang oximetri. Tapi sama TEM lah ya, TEM juga ya demamnya ya. Iya, TEM juga. Ya. Ya, kalau kita ada kelebihan uang, bisa dikirimkan langsung ke rumahnya. Di sini dok mungkin nambahin sedikit. Nanti mungkin akan ada pasien yang nanya gini dok, saat ini sudah ada aplikasi Android untuk menggantikan oximetri, jadi dia bisa letakin jarinya. Oh iya benar dok, ada itu. Tapi kita harus tekankan bahwa bahkan si software developernya pun jangan sampai dia saturasinya 98 kok dok, tapi saya pakai Android, kita kira benar-benar 98, padahal dia 98 pakai Android. Jadi kita harus kasih tahu juga bahwa itu si software developernya pun bilang bahwa itu tidak diverifikasi. Gitu. Iya, Dr. Andika, itu jadi catatan untuk kita ya. Terima kasih, Dr. Tari, Dr. Puji. Izin Bang? Ya. Mau nanya boleh? Boleh. Ini udah lewat tadi pas materi Dr. Andika. Kan tanda-tandanya kita anjurkan rawat di bawah 92 atau di bawah 95 gitu ya. Kalau dia mau nawar-nawar kan 92 lah paling. 93 ya di bawah. Nah, jadi kan sekarang nih mereka kadang-kadang udah menyediakan tabung oksigen di rumah. Misalnya lah saturasinya masih bagus, 95. Kalau dia mau pakai oksigen itu boleh? Iya. Ya, terima kasih Kak. Jadi 95 itu tanpa oksigen. Nah, kadang-kadang juga pasien dia ngasih informasi nggak lengkap. Dok, saya itu sebetulnya 92, tapi kalau pakai oksigen jadi 96. Terus dia ngasih tahu ke kitanya 96. Yang harus kita tanyakan adalah saturasi tanpa oksigen. Jadi kalau dia dapat di bawah 95 dan dia punya tabung oksigen, itu justru pertolongan pertama dia harus segera dipasang oksigen. Mungkin kalau 92-93 cukup dengan 1-2 liter udah tercapai. Nah, tapi kita harus wanti-wanti bahwa itu sudah adalah tanda-tanda perburukan. Artinya kan badai sitokinnya berjalan. Oksigen kan hanya obat simptomatik untuk menaikkan oximetrinya, kadar oksigennya, tapi tidak meredakan badai sitokinnya. Jadi kalau dia tanya, dok saya perlu pakai oksigen nggak? Kalau ada di rumah, perlu sekali supaya dapat 95. Tapi jangan gara-gara dengan oksigen dia 95, terus dia jadi tenang, dia jadi tidak aware, gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi tetap kalau udah 92 katanya tanpa oksigen, dia mau pakai boleh, tapi tetap ini wanti-wanti bahwa lebih baik ke rumah sakit gitu ya. Iya, betul. Sangat diajarkan sekali ke rumah sakit, Kak. Inflamasinya berarti khususnya kan orang kalau udah 95 udah panik biasanya. Kalau dia tanpa oksigen saturasi 95, dia mau pakai oksigen, itu nggak apa juga kan? Nggak apa-apa, cukup 1-2 liter. Biasanya cukup 1 liter boleh kan? Kan idealnya 96 sampai 99 kan? Normalnya. Terus nanti anjurannya berapa mau dia pakai itu oksigennya? Seterusnya atau ada sampai kapan dia pakai misalnya gitu? Maksud saya 1 hari itu berapa lama dia pakai itu? Atau sampai akhirnya kemana gitu? Karena ini tetangga tuh gitu juga nanya. Dia kemana itu? Tetangga belah kanan itu bukan kan? Itu Jadi oksigen ini hanya pertolongan pertama Kak. Jadi kalau ditanya kalau sampai kapan dia pakai oksigen, jawabannya sampai dia bisa mencapai 96-99 oksigen, itu kan mungkin dalam 1-2 hari. Kak. Jadi kita bisa bilang bahwa itu hanya pertolongan pertama, dia tidak mempengaruhi proses penyakit yang sedang berjalan tubuh, ya tetap berobat ke rumah sakit untuk mendapatkan kembali oksigen. Karena kalau itu kan dilepas kembali oksigennya turun lagi nanti. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi ada penggunaan obat Tamifir, apa dia tiba-tiba azitromisin. Nah, kalau itu berarti harus ada kayak satu kan harus ada infeksi terbukti ada infeksi influenza lain gitu kan. Yang satu harus terbukti infeksi sekunder. Saya rasa ini nggak berarti yang isolasi mandiri kali ya. Ya, berarti kan ada orang yang rawat inap kan. Ya, jadi jangan cuma kadang-kadang mungkin ada pasien nanya kan, dokter sebelah dia pakai azitromisin. Nah, itu kita perlu luruskan informasinya. Apakah cepat juga. Terus kalau yang nanya ahigan itu gimana? Kalau isolasi mandiri perlu enggak kan ya? Enggak perlu Kak, jaringan dari pedoman Kemenkes dan juga pedoman 5 organisasi profesi tidak pakai antiviral, ahigan atau remdesivir hanya untuk yang sedang dan berat. Apalagi sekarang susah luar biasa mencari ahigan. Iya betul. Oke, makasih Dokter. Terima kasih Dokter Ami dan Ika. Mungkin kita lanjutkan Dokter Ika dan Dokter Febri ya. Mungkin jangan lama-lama. Terima kasih. Silakan Dokter Ika. Baik, sebentar ya. Oke. Saya tidak bisa share PowerPoint. Nggak apa-apa. Saya ada 2 acara hari ini, satu sebagai fasilitator, jadi ini sebenarnya ada 2 ya. Jadi saya ini pakai HP. Prinsip untuk anak
sebenarnya hampir sama dengan orang dewasa. Syarat untuk isolasi mandiri itu adalah yang tidak bergejala dan yang memiliki gejala ringan. Dan ini sudah ditentukan oleh tenaga medis bisa untuk dilakukan isolasi mandiri. Dan gejala yang diwaspadai hampir sama, hanya saja saturasinya juga sama, harus di atas 95%. Mungkin yang perlu diwaspadai karena anak-anak dengan orang dewasa berbeda itu masalah laju nafas, tanda bahayanya kalau di bawah 2 bulan itu lebih dari sama dengan 60 kali per menit, 2 sampai 11 bulan lebih dari sama dengan 50 kali per menit, 1 sampai 5 tahun lebih dari sama dengan 40 kali per menit, dan lebih dari 5 tahun lebih sama dengan 30 kali per menit. Itu tanda bahaya untuk laju nafas untuk anak-anak. Tanda yang lainnya, kalau anaknya banyak tidur, kemudian nafasnya cepat, demamnya lebih dari 7 hari, ada kejang, terus anaknya tidak bisa makan dan minum, buang air kecilnya berkurang, terjadi penurunan kesadaran. Itu ada di panduan yang disampaikan oleh IDAI. Selanjutnya untuk yang alat yang diperlukan di rumah itu sama, yaitu termometer pengukur suhu, oximeter untuk pengukur saturasi oksigen dan frekuensi nadi. Obat-obat yang diperlukan multivitamin, vitamin C, sesuai dengan usianya, ada dosisnya tersendiri, 1-3 tahun maksimal 400 mg per hari, 4-8 tahun 600 mg per hari, 9-13 tahun maksimal 1.200 mg per hari, 14-18 tahun maksimal 1.800 mg per hari. Ada juga vitamin D3 yang diberikan. Untuk di bawah 3 tahun 400 unit per hari, anak 1.000 unit per hari, remaja 2.000 unit per hari. Dan ditambahkan dengan zinc 20 mg per hari minimal selama 14 hari. Disertai dengan obat yang sesuai dengan gejala. Misalnya demam dikasihkan obat demam. Nah, protokol yang harus dianjurkan ke si anak yang didampingi oleh orang tua, diberikan edukasi pada orang tuanya, harus tetap di rumah, kemudian menggunakan masker, selama di rumah jaga jarak, rajin mencuci tangan, kemudian menerapkan etika batuk. Dan harus dipantau saturasinya, pantau suhunya 2 kali sehari, pagi dan malam, memberikan nutrisi yang baik, yang cukup untuk anak. Kemudian, selain itu, untuk ruangannya, jangan lupa untuk didesinfeksi ruangan. Kalau anaknya di kamar, jangan lupa untuk selalu desinfeksi ruangan kemana yang disentuh oleh si anak, ataupun ada orang dewasa di situ, jangan lupa untuk didesinfeksi. Dan digunakan logbook harian, catatan harian. Yang dicatat di sini adalah gejalanya 1, terus pemantauan suhu, saturasi, frekuensi nadi, laju napas, dan kalau ada keluhan yang lain. Selesai isolasi itu umumnya hilang 14 hari. Kalau saat ini kan tidak dianjurkan ya untuk swab ulang setelah isolasi mandiri. Jadi bila tidak ada swab ulang, maka disarankan isolasi setelah gejala hilang tambah 3 hari setelah bebas gejala. Untuk pasien-pasien dengan gejala berat atau pasien kronik, itu penularan lebih lama sehingga dokter yang akan menentukan kapan selesai isolasinya. Saya rasa itu saja. Terima kasih, Dr. Yasmil. Terima kasih, Dr. Ika. Dan nanti yang anak pun memang akan diarahkan langsung ke Dr. Ana ya, baik ibu dan anaknya ya, ke Dr. Ika dan Dr. Indah ya. Mungkin Dr. Febri ada yang khusus di kehamilan jangan. Ya, terima kasih, dokter. Baik, dokter, izin saya share screen. Apa sudah terlihat, dok? Sudah. Sudah. Previewnya.
Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya kepada saya. Selamat pagi kepada rekan sejawat sekalian. Di sini hanya saya menyampaikan tentang paparan COVID-19 pada kehamilan, hal khusus yang terjadi pada kehamilan. Paling sering ditanyakan itu sebenarnya adalah bagaimana apakah memang pada infeksi COVID ini memberikan efek yang khusus pada ibu hamil ataupun pada bayi yang ada di dalam janinnya. Tetapi ini berdasarkan penelitian yang terbaru dari jurnal mengatakan bahwa pada awal masa pandemi ada miskalkulasi yang tidak memasukkan populasi dari ibu hamil sebagai bahan penelitian untuk angka kejadian dari COVID pada ibu hamil. Tetapi dari data yang terbaru ini menunjukkan bahwa ibu hamil yang menderita penyakit COVID dibandingkan dengan ibu hamil tanpa COVID itu lebih besar, terjadi 62% untuk menduduki proporsinya dirawat di ICU dan 88% itu membutuhkan mechanical ventilator dan lebih tinggi untuk terjadinya angka mortalitasnya pada ibu yang sedang hamil yang terinfeksi COVID. Namun untuk data mekanisme dari infeksi yang secara vertikal yang terkena kepada janin itu masih sangat jarang. Nah, namun untuk komplikasinya yang terjadi pada ibu hamil dengan COVID bisa mengakibatkan adanya kejadian angka prematuritas pada kehamilannya itu sendiri, dan ada beberapa data bila dikaitkan dengan pertanyaan apakah ibu hamil itu boleh vaksin, berdasarkan hasil konsensus dari POGI yang terbaru itu diperkenankan untuk menjalani vaksin itu di usia kehamilan di atas 12 sampai 34 minggu. Dan dari data yang penelitian yang terbaru dari negara yang lain, lebih dari 20.000 ibu hamil yang mendapatkan vaksinasi itu tidak ada gejala red flag ataupun komplikasi pada ibu hamil tersebut dan memiliki ekuivalen imunogenitas yang sama bila dibandingkan dengan populasi yang ibu yang tidak hamil. Nah, dari sini juga ada ditunjukkan bahwa ibu hamil itu dengan terinfeksi COVID itu memberikan outcome yang mortalitas yang lebih meningkat, perawatan intensif care yang lebih meningkat, dan biasanya angka kejadiannya itu sering terdeteksi itu pada saat akan persalinan, yaitu di atas 37 minggu ataupun aterem, dan sering mengakibatkan angka kelahiran bayi yang stillbirth, neonatal death, dan juga rawat di ICU. Kemudian untuk bila dilihat dari mekanisme dari kehamilan dengan infeksi COVID ini, justru sebenarnya dengan peningkatan estrogen pada ibu hamil akan memberikan 3-4 kali lipat proteksi terhadap infeksi COVID. Namun karena kondisi dari hiperkoagulopati yang terjadi pada ibu hamil, kardiovaskularnya yang juga ada perubahan, belum lagi dengan alterasi pada imunitasnya pada ibu hamil yang lebih meningkat, sehingga infeksi COVID ini lebih beresiko morbiditasnya lebih tinggi pada ibu yang sedang hamil. Dan juga sering terjadi gejala yang asimptomatik pada ibu yang sedang hamil oleh karena itu ibu hamil yang tanpa gejala sering mengakibatkan potensial spreader. Jadi perlu kita memberikan memberikan informasi kepada ibu hamil tetap untuk menjaga protokol kesehatan bila seandainya dia sudah terinfeksi COVID-19 walaupun tidak ada gejala yang dialami. Nah, ini secara singkatnya, ini skema yang akan terjadi, perinatal outcome-nya bisa terjadi keguguran, adanya partus yang prematurus, dan fetal growth restriction. Diakibatkan karena badai sitokin yang terjadi pada infeksi COVID-19 ini bisa mengakibatkan kerusakan pada plasenta yang ada pada ibu hamil tersebut, tetapi sangat sedikit untuk bisa menembus transplasenta karena kadar dari virus COVID-19 itu sendiri yang jumlahnya lebih sedikit pada darah, sehingga transplasenta juga lebih sedikit. Namun dari hasil bila pasien menanyakan apakah akan memberi dampak kepada bayinya, bisa saja memberikan dampak, bisa mengakibatkan kalau tidak ditangani secara komprehensif,
bisa mengakibatkan anaknya akan terjadi neurosensorial development delay, ada kemungkinan akan ada risiko untuk autis, dan juga tumbuh kembang dari bayinya akan berkurang karena hipoksia yang terlalu lama bila pemantauan untuk kondisi kehamilan dengan COVID-19 tidak bagus. Ini sudah ada rekomendasi dari panduan POGI dalam penanganan COVID-19. Nanti izin saya akan share yang sudah ada di-share oleh Dr. Yasnil di grup. Ini merupakan syarat isolasi mandiri bagi ibu hamil dan ibu nifas. Yang pertama, hasil pemeriksaan swab antigen PCR positif. Rumah atau lokasi memungkinkan untuk isolasi mandiri, tidak memiliki gejala ataupun hanya memiliki gejala yang ringan seperti flu, anosmia, demam ringan, dan pegal-pegal, tidak memiliki penyakit penyerta, hipertensi, diabetes, obesitas, autoimun, jantung, dan penyakit paru, dan sudah mendapatkan izin untuk isoman setelah melakukan pemeriksaan dari dokter ataupun tenaga kesehatan. Dan usia kehamilannya kurang dari 39 minggu, tidak ada komplikasi kegawat daruratan kehamilan dan nifas, belum ada tanda-tanda infartu, dan isoman dilaksanakan selama 10 hari ataupun lebih dari 3 hari dari bebas gejala. Setelah selesai harus memeriksakan swab ulang antigen ataupun PCR, dan setelah melewati masa isolasi wajib kontrol ke FKTP yang terdekat. Dan harus melakukan akses pemantauan, melapor kepada RT RW yang terdekat. Dan apa yang disarankan, harus mengukur suhu tubuh dan saturasi oksigen 2 kali sehari, pagi dan malam. Bila sesak nafas dan demam tinggi, harus segera menghubungi petugas kesehatan, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan suplementasi zat besi, asam folat, vitamin D, dan kalsium. Ibu hamil juga harus membutuhkan cairan yang cukup, yaitu 10 gelas air per hari atau 2,5 liter, sedangkan ibu menyusui 13 gelas air minum per hari. Harus melakukan olahraga yang ringan, stretching, dan untuk kehamilan di atas 28 minggu, tidur yang cukup, dan harus rutin untuk memantau gerakan janin bila usia kehamilan di atas 18-20 minggu dengan minimal 10 gerakan dalam 12 jam. Sehingga memang harus ibu hamil memiliki diare ataupun catatan pada saat dia melakukan isoman. Harus menghindari stres dan mengkonsumsi obat-obatan simptomatik maupun antivirus yang bila dibutuhkan. Kapan harus ke rumah sakit bila gejala bertambah berat, adanya sesak nafas yang lebih dari 24 kali per menit, dan saturasi oksigennya kurang dari 95%, gerakan janin lemah dan tidak dirasakan, ataupun ada bahaya kehamilan seperti pecah ketuban, ataupun kontraksi yang terus-menerus, dan ada tanda-tanda bahaya nifas seperti demam, ataupun perdarahan yang banyak dari jalan lahirnya. Demikian, terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Febri. Kira-kira ada pertanyaan dari kita tentang anak sama ibu hamil ini? Mana tahu nanti udah banyak banget akhirnya tidak dapat dihandle sama anak sama izin langsung. Kalau tidak ada mungkin kita lanjutkan yang selanjutnya. Dr. Febri. Ya, konseling gizi ringkas dari Dr. Fitri. Silakan Dr. Fitri. Baik, terima kasih Dr. Yasnil. Izin saya share screen. Oke, saya ringkas aja. Intinya sih kalau misalnya pasien isolasi mandiri, harus makan dengan komposisi yang lengkap dan bergizi, karena kan sebenarnya sistem imun juga tergantung apa yang kita makan ataupun apa yang kita konsumsi. Nah ini saran saya nggak usah pasien melakukan diet yang aneh-aneh nanti ketika isolasi mandiri, yang diet yang untuk nurunin berat badan, diet keto, diet yang segala macam itu nggak usah dilakukan. Yang penting adalah diet dengan komposisi nutrisi yang seimbang, dengan persentase yang sudah tercantum, karbohidratnya 55-65%. Nanti saya jelasin kalau di piring makan seperti apa bentuknya, protein 10-15%, lemak 20-30%, dan harus mengandung mikronutrien, vitamin dan mineral. Kalau memang pasien sedang isolasi mandiri, biasanya mikronutrien ini kita berikan dalam bentuk suplementasi dengan dosis yang lebih tinggi daripada angka kecukupan gizi, kemudian air. Lalu, nah ini yang harus diperhatikan, jadi pasien itu dianjurkan untuk makan dengan jadwal 3 kali makan besar ya, kayak sebenarnya seperti biasa aja.
untuk orang sehat, jadi makan dengan frekuensi 3 kali makan besar pagi, siang, malam, dan diiringi dengan selingan. Jadi yang penting adalah dia mengkonsumsi karbohidrat, kemudian buah dan sayur dengan sekitar 5-6 porsi sehari, karena ini juga sumber vitamin, mineral, serat, itu semuanya dapat meningkatkan sistem imun. Kemudian sumber protein yang dianjurkan adalah protein yang rendah lemak, kemudian susu, dan dibatasi gula, garam, dan minyak. Nah, ini yang harus diperhatikan dan diedukasi ke pasien, kalau bisa mengkonsumsi makanan jangan yang tinggi gula, tinggi minyak, karena biasanya pasien-pasien isolasi mandiri juga mendapat kiriman makanan dari keluarga ataupun dari teman-teman yang biasanya itu kiriman makanannya pasti tinggi gula, tinggi garam. Ya. Kemudian yang dipilih adalah protein rendah lemak, seperti daging tanpa lemak, dada ayam, ikan, telur. Nanti pasien suka nanya telurnya mau telur apa, telur ayam kampung, telur Eropa, sama aja. Apa yang gampang diperoleh oleh pasien tidak ada masalah. Kemudian kacang-kacangan, tofu, dan susu skim. Sebaiknya yang dipilih adalah susu skim, apalagi kalau pasien itu ada dislipidemi ataupun peningkatan kadar kolesterol. Kemudian omega 3 selain dari suplemen bisa kita peroleh juga dari makanan. Kalau dari pangan lokal itu ikan gembung juga mengandung omega 3, tapi kalau misalnya pasien mau mengkonsumsi ikan yang impor, paling gampang adalah ikan salmon. Nah, ini dia, jadi jangan konsumsi makanan yang digoreng-goreng atau ataupun di cookies, cake, segala macam ya, french fries. Nah, ini biasanya kiriman-kiriman dari keluarga ataupun teman-teman biasanya mengirim makanan dalam bentuk seperti ini. Jadi bisa dianjurkan atau diedukasi kalau mau mengirim makanan, ya kirim makanan seperti buah, kemudian suplemen. Nah, itu lebih bermanfaat untuk meningkatkan sistem imun pasien selama isolasi mandiri. Kemudian pasien juga bisa mengkonsumsi prebiotik dan probiotik. Paling gampang adalah probiotik, itu biasanya kita peroleh dari yogurt. Nah, ini cara penyajian makanan, jangan overcook karena bisa menghilangkan zat gizi tertentu, dan sebaiknya juga jangan menggoreng, jadi ya kayak ditumis, dibakar, dan lain sebagainya. Nah, ini paling penting untuk menjaga keamanan pangan, jadi sebaiknya pasien itu ketika menyiapkan makanan dan sebelum dan setelahnya itu harus mencuci, kemudian memisahkan makanan yang mentah dan matang. Masaklah matang, jangan makan makanan dalam bentuk yang mentah. Jadi kalau misalnya mau konsumsi telur, telurnya harus matang, jangan telur setengah matang. Kemudian makanan paling lama disimpan dalam suhu ruang itu 2 jam, lebih dari 2 jam harus disimpan dalam lemari es. Kalau mau dimakan lagi harus dipanaskan, boleh dengan microwave ataupun dengan kompor. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya pasien, biasanya panduan piring makannya ini yang saya berikan. Jadi biasanya kalau orang Indonesia setengahnya ini adalah karbohidrat, tapi untuk pasien-pasien yang sehat itu adalah setengah ini harus mengandung buah dan sayur, seperempatnya itu adalah protein rendah lemak, dan seperempatnya adalah karbohidrat. Intinya seperti ini saja kita anjurkan ke pasien porsi makannya dalam 1 kali makan. Nah, ini suplementasi yang bisa diberikan, tadi sudah dijelaskan secara singkat oleh Dr. Andika, jadi memang nggak bisa lagi dengan kayak vitamin C, nggak bisa lagi 200 mg per hari, harus diberikan suplementasi sekitar 1-2 gram. Vitamin D bisa sampai 5.000 ataupun 10.000 IU, tapi ini biasanya kita suka anjurkan pemeriksaan kadar vitamin D terlebih dahulu. Vitamin E 200 IU, selenium 200 mikrogram per hari, dan zinc ini juga meningkatkan sistem imun. Biasanya kita berikan sekitar 40 mg per hari. Kemudian zat besi boleh diberikan suplementasi. Nah, omega 3 banyak ya, sekitar biasanya sih kalau pasaran sehari-hari sekitar 1000 mg per hari yang beredar, ya. Kemudian yang ini bisa kita anjurkan ke pasien untuk konsumsi suplemen yang multivitamin, jadi nggak usah dalam bentuk satu-satu, jadi anjurkan pasien untuk membeli suplemen yang multivitamin, jadi sudah dalam 1 kapsul sudah ada berbagai macam vitamin dan mineral yang bisa meningkatkan sistem imun. Tips tambahannya, nah ini yang sering kemarin sempat jadi berita juga. Jadi bagaimana apakah virus itu dapat menular melalui makanan? Sudah dijelaskan tuh tidak dapat menular dari makanan, tapi misalnya dari bungkus makanannya itu, kalau misalnya kita nggak cuci tangan, kemudian kita memegang daerah yang misalnya hidung atau mulut, nah itu bisa menularkan. Jadi sebaiknya sebelum dan setelah ketika makanan itu datang, sebelum dan setelahnya itu cuci tangan, terutama yang setelahnya. Kemudian sebelum dan setelah makan pun wajib untuk cuci tangan.
Kemudian buat rencana menu, gunakan produk yang cepat rusak terlebih dahulu. Nah biasanya pasien tuh suka ngemil yang tidak sehat. Jadi kayak misalnya ada gampang kan sebenarnya kayak gorengan, susu yang full cream dan lain sebagainya. Otomatis nanti takutnya bukan makin sehat, malah timbul penyakit lain setelah isolasi mandiri, yaitu overweight ataupun obesitas. Jadi sebaiknya ganti cemilannya itu yang seperti buah. Kemudian kalau memang mau konsumsi suplementasi, konsultasi sebaiknya juga terlebih dahulu nanti ke dokter yang mendampingi, takutnya ada kontraindikasi atau interaksi terhadap obat-obatan yang diberikan. Contoh, misalnya pasiennya itu, tapi saya rasa enggak ya, kalau pasien dengan gangguan ginjal kronik mungkin enggak diisolasi mandiri ya, tapi sudah dirawat di rumah sakit. Nah itu kan takutnya ada kontraindikasi jika mengkonsumsi suplementasi dalam dosis yang tinggi. Itu saja Dr. Yasmil dari saya. Terima kasih Dr. Fitri. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Dr. Fitri masalah gizi ini kan cukup sering ditanyakan. Silakan. Oke, izin, Dok. Ya, silakan. Dr. Fitri. Tadi kan tadi benar sih soal jangan makan tinggi gula ya atau garam. Memang kalau saya lihat mungkin kalau di kalangan yang pertemanan atau yang di dunia sosmed dilihat kiriman itu cake, kue, kopi susu ya. Mungkin maksudnya meningkatkan imun dengan happy gitu ya, tapi sebetulnya gulanya berarti nggak bagus kan untuk inflamasi ya. Kemudian tadi mungkin contoh probiotik tadi yang mudah didapat selain yogurt yang mungkin untuk orang-orang yang nggak biasa dengan ini gimana? Untuk probiotik, Dok, itu yang paling gampang kayak tempe. Kalau kita makan tempe itu kan juga ada bakterinya. Itu yang paling gampang sehari-hari sih tempe ya. Itu kayaknya orang Indonesia juga rata-rata pasti suka. Kemudian yang kedua biasanya yogurt. Kemudian kalau misalnya dia suka konsumsi makanan yang kayak Korea-Korea gitu, kimchi, ataupun kalau Jepang biasanya miso. Itu kalau yang probiotik. Tapi kalau prebiotik itu rata-rata semua sayur-sayuran itu mengandung prebiotik. Kan prebiotik itu sebenarnya makanan untuk bakteri yang ada di dalam saluran cerna. Selain dari sayur-sayuran, biasanya kayak buah-buahan kayak pisang, kemudian bawang, ya bawang putih, nah itu juga mengandung prebiotik. Jadi intinya sih selama isolasi mandiri makan makanan yang memang fresh, yang memang sebaiknya kita masak sendiri karena kita pasti tahu apa yang kita taruh, apa yang kita masak kan gitu. Jadi daripada makan makanan yang beli di luar, lebih bagus sih karena kalau makanan beli di luar kadang-kadang nggak seimbang porsinya kayak yang panduan piring makan sehat itu. Jadi sebaiknya memang konsumsi makanan yang kita masak sendiri aja. Gitu, Dok. Ya, ada anjuran misalnya tempenya boleh dimasak di mana? Nggak masalah ya? Nggak masalah sih. Memang kalau memang sebenarnya kalau nggak ada kontra, misalnya kayak nggak ada dislipidemi, kolesterol dan DM dan segala macam, dia dengan laboratorium yang oke-oke aja nggak apa-apa juga sih digoreng-goreng gitu. Tapi dengan minyak yang cuman dipakai maksimal 2 kali. Dan minyak yang dipakai untuk menggoreng amannya itu minyak kelapa sama kelapa sawit. Selebihnya dari itu tidak aman untuk dipakai menggoreng. Gitu. Aja. Oke, terima kasih. Minyak apa itu minyak olive oil itu nggak aman ya dipakai? Nggak aman, Dok. Kalau minyak olive oil dia gampang kan ikatan rangkapnya. Ikatan rangkap itu kan yang ada antioksidannya. Nah, ikatan rangkap olive oil itu ada yang memang tahan gitu ya, ada yang low heat, ada yang high heat katanya. Tapi kalau menggoreng nggak aman biasanya. Paling aman tuh cuma untuk menumis-numis, tapi itu pun extra light. Jadi kalau misalnya pasien, Dok, saya mau pakai minyak zaitun, boleh tapi beli yang extra light olive oil, tapi cuma untuk menumis. Tapi kalau misalnya dia belinya extra virgin olive oil, itu harus dikonsumsi mentah. Jadi kayak diminum salad gitu. Ya, salad ya. Atau dressing. Oke. Kalau tahu? Tahu boleh. Tahu boleh, nggak masalah. Soalnya memang keluhan utama yang COVID ya, kebetulan saya juga pernah, itu nggak selera makan itu, nggak terasa apa-apa memang. Makanan itu nggak terasa. Kadang-kadang yang buat nggak selera makan kan karena tadi yang hilang rasa, anosmia, dan kalau kayak gitu ya mau nggak mau kita memang harus mengedukasi pasien ya enak nggak enak ya harus makan gitu, karena percuma nggak makan minum obat yang nanti nggak maksimal juga kan
outcome-nya. Kalau ditanya misalnya obat-obatan atau suplemen apa yang meningkatkan nafsu makan, apa kira-kira Dokter Fitri? Nggak ada sih dok, karena kan rata-rata karena memang gejala dari COVID-nya, bukan karena defisiensi dari mikronutrien kan. Jadi memang Karena kalau orang makan ini misalnya, kadang-kadang kan suka gini, orang makan daun pepaya gitu supaya selera makan, atau makan pete gitu, nggak ada masalah. nggak ada masalah. Kayaknya doyan sih dok. Oh, doyan. Oke lah, makasih Dokter Fitri. Ada yang lain kira-kira ke Dokter Fitri? Kalau nggak ada, kita lanjut ke Dokter Tari. Silakan Dokter Tari. Nil. Iya. Kalau untuk Amira. Untuk anak, diet anak ada nggak yang khusus ya? Tambahan suplemen? Kalau diet anak mungkin dari saya nggak nganjurkan. Kalau suplemen mungkin bisa ditanya langsung ke dokter anak ya dok. Tapi rata-rata sih vitamin dan mineral yang diberikan itu sama. Bedanya mungkin cuma di dosis. Nah itu biasanya dokter anak yang lebih mengerti. Tapi kalau misalnya bentuk makanan ya disesuaikan aja dengan usia dia gitu. Jadi kalau misalnya di bawah 6 bulan ya tetap dengan ASI. Di atas 6 bulan berarti sudah dengan MPASI, di atas 2 tahun, di atas tahun sudah makan dengan kayak kita orang dewasa, mungkin cuma bentuk makanannya, jadi disesuaikan aja dengan fase tumbuh kembang anak sih. Tapi kalau suplemen, rata-rata sama ya, vitamin C, vitamin D, zinc, tapi dosisnya itu biasanya pasti dokter anak lebih mengerti. Mungkin Dokter Ika atau Dokter Indah ada yang mau tambahkan dari pertanyaan Dokter Amira, ada suplemen tambahan nggak untuk anak dibandingkan dewasa? Kalau untuk vitamin sama seperti disampaikan tadi dari dokter yang gizi, memang hampir sama, zinc, vitamin D, sama vitamin C, memang dosis disesuaikan usia anak. Namun untuk makan yang lain, ya harus seimbang antara makronutrien-mikronutriennya, dan tergantung dari usianya. Sudah dijelaskan tadi dengan dokter dari gizi, sesuai dengan usianya, 6 bulan pertama masih eksklusif, tidak bisa kasih, kalau dia minum susu formula, 6 bulan ke atas sampai 1 tahun sudah mulai MPASI dengan peningkatan tekstur dan konsistensi yang berubah-ubah, nanti tahun ke atas sudah mulai makan pada. Yang penting nutrien dan mikronutriennya tercapai di situ. Itu apa ya? Kalau di panduan yang dari dari IJAI minimal 14 hari, atau dikasih tidak ada masalah yo. Karena memang kalau zaman sekarang ini harusnya kan vitamin D itu terbentuk tidak dibentuk oleh tubuh sendiri, harus kita sinar matahari ya. Kalau dicek untuk kalau kita cek sebenarnya untuk apakah asupan vitamin D pada anak-anak itu cukup atau tidak, mungkin rata-rata tidak cukup, karena kebanyakan sekarang ini lebih banyak di dalam rumah dibandingkan bermain di luar gitu. Jadi kalau kita fokus dari tekstur anak yang ini mana salah ya? Ya, tergantung. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Dok Yasnil. Suara saya jelas ya Dok? Saya share screen dulu ya. Ya, jelas. Mana ya? Sorry. Selamat pagi menuju siang, dokter sekalian, rekan sejawat, senior, guru saya sebenarnya ini kayaknya semuanya sudah pada tahu, jadi saya hanya mereview, dan kebetulan per tanggal 27 kemarin kita dari Perdosri, Perhimpunan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik Indonesia, mengeluarkan tata laksana rehabilitasi COVID-19 edisi kedua. Jadi ini dikeluarkan baru saja ya tanggal 27 Juli kemarin. Jadi ini revisi dari yang pertama. Nah ini karena semakin meningkatnya angka komorbiditas COVID-19 dan keterbatasan perawatan di fasilitas kesehatan, terutama ketika tren peningkatan seperti sekarang ini, membuat pasien yang terkonfirmasi harus melakukan isolasi mandiri. Selain itu, dari Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease juga menganjurkan untuk pasien terkonfirmasi tanpa gejala dan pasien terkonfirmasi dengan gejala ringan dapat melakukan isolasi mandiri di rumah atau tempat tertentu. Bagaimana isolasi mandiri tetap aman, terukur, terarah, salah satunya melalui peresepan tata laksana rehabilitasi dini untuk menjaga tingkat kapasitas fungsional, endurance, serta optimalisasi fungsi organ pernafasan akibat COVID-19. Nah, ini program rehabilitasi pada pasien-pasien, sorry sebentar ya,
isolasi mandiri. Yang pertama adalah latihan pernafasan. Sebenarnya jenis latihan pernafasan ini sangat banyak, tapi yang ditekankan di sini adalah latihan pernafasan dalam atau dengan bahasa Inggrisnya deep breathing exercise. Mungkin kalau dokter paru atau guru saya dokter Amira mungkin sudah paham ya. Nah, saya share. Mungkin teman-teman sekalian juga yang lain juga sudah paham sekali bagaimana cara melakukan latihan ini. Namun izin saya ingatkan kembali. Jadi pasien-pasien dengan isolasi mandiri kemungkinan besar biasanya kan tidak ada keterbatasan dalam mobilisasinya, sehingga pasien bisa kita encourage untuk duduk pada saat latihan ini ataupun berdiri lebih baik lagi. Nah, jadi pasien itu kita mintakan duduk. Sebentar, kelihatan ya. Saya sekalian kasih tahu bagaimana caranya saja ya sambil dibaca. Jadi bisa langsung dapat gambaran. Jadi duduk tegak, kalau bisa tanpa sandaran lebih baik. Kalau harus bersandar tidak apa-apa juga, yang penting duduk tegak. Lalu menarik nafas atau menarik udara perlahan melalui hidung. Selalu instruksikan pasien untuk menarik nafas lewat hidung dengan cara menutup mulutnya. Jadi kadang-kadang pasien karena ada agak sedikit sesak atau rasa berat di dada, biasanya dia lebih mengutamakan pernafasannya lewat mulut. Tapi pada saat kita melakukan instruksi ke pasien, usahakan selalu minta pasien inhale itu dari hidung. Jadi tarik nafas seoptimal mungkin sampai dada terasa terkembang dengan optimal, lalu minta keluarkan, hembuskan dari mulut seperti sedang meniup lilin atau menghembus lilin atau meniup balon. Jadi contohnya seperti ini. Pada saat keluarkan. Nah, pada kasus-kasus awal, kita tidak mintakan pasien untuk menahan nafas dulu, karena kadang-kadang pada saat kita mintakan pada tarik nafas, terus kita suruh tahan, pasien akan merasa lebih sesak. Jadi pada saat awal, mintakan dulu pasien untuk kita lihat, tarik nafas dalam, lalu buang. Nah, kalau nanti dia sudah nyaman dengan latihan ini, kita bisa tambahkan seperti misalnya setelah tarik nafas, Bu, tahan 2-3 hitungan semampunya Ibu, baru keluarkan lewat mulut. Jadi tarik nafas. Buang panjang. Nah, lakukan latihan ini 3-5 kali repetisi dengan frekuensi 3-5 kali sehari atau sesering mungkin sesuai toleransi pasien, karena berbeda-beda pasiennya akan berbeda-beda juga kemampuannya. Lalu lakukan latihan dengan pemantauan yang objektif, memang harus memakai pulse oximeter. Jadi mau tidak mau pasien-pasien kita yang isoman nanti harus kita mintakan untuk membeli pulse oximetri. Nah, latihan ini boleh dilakukan tadi sesering mungkin, tapi latihan harus diberhentikan. Misalnya pasien bertambah sesak atau saturasi oksigennya drop di bawah 93%. Nah, pada saat latihan itu pasien drop saturasinya, kita minta pasien langsung tiduran atau rebahan dengan posisi tengkurap atau proning, agar level oksigenasinya terkoreksi. Atau jika seperti tadi pasien mempunyai oksigen, tabung oksigen pribadi di rumah, bisa dipasangkan oksigen tersebut dipasang 2-3 liter per menit sampai tercapai saturasi oksigennya di atas 95%. Oke, lalu yang kedua adalah latihan batuk efektif. Tadi Dokter Andika sudah menyebutkan bahwa kadang-kadang ada pasien yang tidak menyatakan ada dahak ya. Namun ternyata latihan batuk efektif ini juga penting dilakukan jika pasien-pasien ini harus mengeluarkan dahak. Misalnya dia merasa dahaknya ada, tapi lengket susah dikeluarkan, atau pasien dengan batuk yang sangat sangat sering sehingga pasiennya kelelahan. Jadi sama seperti tadi, posisi duduk bersandar, duduk tegak dengan nyaman, tetap awali dengan tarik nafas dari hidung, buang nafas dari mulut, itu yang kita namakan oleh breathing control. Jadi breathing control ini bisa kita lakukan 2-3 kali. Setelah yang ketiga, nanti pasien kita minta untuk batuk. Jadi contohnya seperti ini, tarik nafas,
buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas yang ketiga, batuk. Dibatukkan. Nah, kenapa harus didahului dengan bernafas atau breathing control? Kita dengan bernafas sebenarnya slam atau mukus akan termobilisasi lebih ke atas, ke saluran nafas yang lebih atas. Sehingga pada saat pernafasan yang ketiga dan dibatukkan itu akan lebih efektif untuk mobilisasi mukusnya keluar sehingga bisa dikeluarkan atau pada anak-anak bisa ditelan. Gitu. Nah, latihan ini dilakukan juga 3 kali repetisi dengan frekuensi 3 kali 5 kali sehari sesuai dengan toleransi atau pada saat pasien terasa ingin batuk. Jadi pada saat pasien terasa ingin batuk, coba dikontrol supaya melakukan batuk yang efektif. Gitu. Nah, sama seperti yang tadi, latihan ini harus dipantau dengan objektif memakai pulse oximeter dan harus dihentikan jika saturasi drop di bawah 93% atau muncul nyeri dada atau keluhan sesak bertambah. Pada saat ini minta pasien untuk lakukan proning atau memakaikan oksigen kalau misalnya memang ada oksigen suplementasi di rumah. Nah, yang ketiga positioning. Nah, positioning ini sangat kalau sekarang ini sudah sangat happy dengan ARDS, positioning proning ini udah sangat hit sekali. Jadi tapi pada pasien-pasien isolasi ini tidak terlalu membutuhkan posisi proning. Kenapa? Karena pasien masih bisa mobilisasi secara optimal dibandingkan pasien terlentang saja. Jadi posisi desak dibandingkan sebelumnya. Nah, bagaimana cara posisi proning yang efektif? Jadi kalau di rumah pastikan posisi proning itu adalah posisi ternyaman. Jadi posisi tengkurap dengan memakai bantal, boleh di kepala, atau boleh kalau di daerah pelvis, itu akan menambah rasa kenyamanan pada posisi tengkurap. Kedua lengan, jadi tidak terentangkan, kelihatan nggak ya? Tidak terentangkan lebih dari 90 derajat, seperti ini. Jadi kalau saya selalu mintanya pasien itu, supaya nyaman itu seperti ini saja. Begitu. Atau kalau dia tidak nyaman posisi ini, bahunya berada di belakang seperti kalau kita lagi pijetan atau spa gitu ya, posisi anatomis pada posisi tengkurap. Lalu tadi itu kepala dan leher dianjurkan menghadap kiri atau kanan agar jalan nafas tetap terjaga. Maka saya sering sekali mengedukasi pasien untuk posisinya seperti ini pada saat proning. Lalu proning juga dapat dilakukan dengan posisi setengah membungkuk atau lean position sambil duduk. Jadi seperti pada saat kita duduk, ambil bantal seperti ini, bisa meringkuk istilahnya ya. Saya juga bingung istilahnya. Atau kalau pasien-pasiennya tirah baring atau maksudnya sulit untuk mobilisasi, bisa dilakukan dengan cara kneeling atau duduk bersimpuh, lalu seperti sujud atau seperti child pose kalau lagi yoga gitu. Oke. Nah, jadi bila posisi terlentang saturasi oksigennya di atas 95%, posisi proning atau tengkurap ini tidak wajib dilakukan. Tidak wajib dilakukan. Oke, lalu yang keempat adalah latihan fleksibilitas. Latihan fleksibilitas ini merupakan suatu bagian dari pencegahan terjadinya komplikasi tirah baring atau sindroma dekondisi pasca isolasi mandiri. Latihan fleksibilitas dapat berupa latihan ekspansi dada, latihan lingkup gerak sendi, dan latihan peregangan pada otot-otot besar ekstremitas atas dan bawah. Jadi bisa pada saat kita tadi lakukan latihan di breathing exercise, bisa ditambahkan latihan fleksibilitas berupa latihan ekspansi toraks. Jadi pada saat tarik nafas, mintakan pasien untuk mengangkat tangannya. Pada saat buang, minta pasien untuk menurunkan tangannya. Jadi ada dua latihan yang digabung sekaligus. Nah, sendi-sendi besar, contohnya tangan sama kaki, paha sama lutut, itu bisa kita lakukan latihannya sebenarnya dengan jalan di tempat atau jalan di sekitar rumah. Itu sudah termasuk latihan fleksibilitas untuk otot-otot besar. Nah, latihan ini dilakukan 5-10 kali repetisi, frekuensinya 2-3 kali sehari, dan sama seperti tadi
Jadi latihan dihentikan bila terdapat keletihan dan repetisinya dikurangi semampu pasien selama fase isolasi. Jadi sangat patient dependent pada saat kita isolasi mandiri ini. Nah, yang kelima adalah latihan kebugaran dan mobilisasi dalam isoman. Ini bertujuan untuk mencegah penurunan kebugaran kardiorespirasi. Jadi ada fase sindroma dekondisi karena dia tirah baring aja nggak tahu mau ngapain. Bisa juga endurance kardiorespirasinya menurun pasca isolasi mandiri. Jadi justru setelah dia keluar dari isolasi mandiri, ngapa-ngapain capek. Sama seperti kalau misalnya pasiennya Dr. Fai mungkin ya, setelah isolasi mandiri jadi obesitas. Seperti itu. Jadi bentuk latihannya, latihan berjalan sebaiknya didahului dengan latihan. Jadi latihan fleksibilitas tadi, terus latihan jalan. Nah, gimana ya kalau misalnya dia diisolasi di satu kamar? Hanya di satu kamar mungkin 3x3 gitu ya, kan susah untuk jalan di situ. Nah, bisa kita lakukan latihan bentuknya chair exercise. Jadi kita hanya membutuhkan satu kursi, kita bisa latih dengan banyak hal di sana. Jadi bisa latih duduk berdiri. Jadi pasien dimintakan untuk duduk, berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri selama 1 menit gitu ya. Atau latihan-latihan aerobik ringan yang dilakukan dalam posisi duduk dengan frekuensi 2-3 kali sehari. Tapi kalau misalnya ada klaster keluarga, jadi satu rumah tertular semua, satu rumah isolasi semua, itu lebih menguntungkan untuk kita melakukan latihan kebugarannya bersama-sama. Jadi bisa berjalan dan beraktivitas ringan semampunya di dalam rumah. Jadi lebih cakupan lingkungannya bisa lebih besar. Nah, latihan sama dihentikan bila saturasi di bawah 93% atau merasa pusing atau berkeringat dingin, keletihan nadi meningkat drastis. Repetisi itu dapat dikurangi semampu pasien selama fase isolasi ini. Lalu kalau yang ini mungkin nanti lebih kepada Dokter Michi ya. Jadi sebenarnya burden-nya yang paling kelihatan itu adalah masalah psikologis pasien. Pasien yang diisolasi mandiri di rumahnya itu biasanya mengalami depresi dengan tingkat-tingkat yang sangat berbeda-beda. Jadi sebenarnya latihan mengontrol pikiran dan diri dapat dilakukan melalui pengalihan ke hal-hal yang positif seperti ya aku pasti sembuh begitu ya, atau kita encourage pasiennya pasti bisa sembuh kok gitu ya. Terus melakukan latihan tadi yang dianjurkan secara teratur, terus melakukan relaksasi. Dengan melakukan deep breathing exercise tadi, jika kita benar-benar melakukannya biasanya tingkat ansietas pun akan menurun karena kita bisa mengkontrol nafas kita seperti itu. Nah, edukasi mungkin udah dijelaskan secara dalam tadi dengan Dokter Andika dan Dokter Dina, juga dokter-dokter yang lainnya. Jadi sebenarnya kita harus mengedukasi pasien sebagaimana itu isolasi itu harusnya seperti apa. Karena kadang-kadang saya melihat di lapangannya bahwa pasien itu kirain kalau isolasi itu ya jangan keluar rumah aja gitu. Padahal sebenarnya mungkin di rumahnya ada yang tidak terpapar, tapi dia keluar masuk gitu ya. Jadi tadi udah dijelaskan secara lengkap lah ya kalau misalnya mempunyai toilet yang sharing atau bersamaan, bagaimana tata cara kelolanya. Lalu kalau pasien anak lebih sulit lagi, misalnya anaknya saja yang terkonfirmasi, ibunya tidak, berarti kan ibunya sangat rentan ya untuk tertular. Jadi bagaimana tata caranya tadi juga mungkin dokter Ika sudah jelaskan. Nah, sekian saja sharing dari saya. Terima kasih Dokter Yasmil. Ya, terima kasih Dokter Tari. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi ke Dokter Tari, silakan. Tadi permintaan audiens untuk dibuat simulasi videonya ya Dokter Tari. Ya, kemarin udah ngobrol juga dengan Dokter Gema. Saya sih sebenarnya mau-mau aja ya. Nanti mungkin difasilitasi dengan tim tim IT mungkin atau apa untuk kita buatkan videonya. Jadi, tapi yang paling penting sebenarnya pasien itu harus tahu kemampuannya masing-masing karena kadang-kadang ada yang overtrain justru atau ada yang sebenarnya bisa latihan biasa tapi dia jadinya
cuma tidur-tiduran aja. Jadi jadinya nanti sindroma dekondisinya muncul pasca isolasi mandiri. Silakan, dokter. Yang lain? Ya, izin dok. Tadi kan yang untuk di breathing exercise salah satunya juga sering juga nggak bisa pasiennya jadi ngerasa lightheaded atau pusing gitu, jadi kayak oyong gitu ada. Karena ya, kan kalau iya itu gimana? ya, Maksudnya sama juga ya, maksudnya ya udah kita suruh berhenti dulu atau gimana? Atau mungkin caranya salah gitu atau gimana? Ya, jadi memang kesulitannya kalau kita melakukan telekonsul, kita tidak semua pasien bisa mengikuti clue bahkan gesture kita via telekonsul ini dengan baik. Apalagi biasanya kalau saya ketemu pasien-pasien yang geriatri ya. Jadi biasanya muncul keluhan pusing atau tambahan sesak itu biasanya karena ada falsafa, manuver falsafa pada saat latihannya. Jadi memang kita harus contohkan sekali, 2 kali, kita minta pasien mencontohkan. Kalau memang salah, rasanya salah, ya kita harus bilang itu masih salah, jangan dilakukan seperti itu. Intinya kalau misalnya pasien masih belum bisa, kalau saya sih ya, kalau misalnya pasien geriatri sulit sekali menerima informasi tersebut, saya bilang, Nek, ayo kita latihannya, nafas seperti biasa saja dulu. Nafas seperti biasa, kalau misalnya dia sudah bisa kontrol, baru kita contohkan lagi. Nah intinya kalau misalnya ada efek samping dari latihan yang muncul pada saat kita latihan, sebenarnya memang latihan itu harus di-stop. Dan minta pasien untuk relaksasi dulu. Kalau saturasinya tadi turun, di proning. Kalau ada oksigennya, boleh ditambahkan oksigen suplementasi. Kalau pusing kita dengan istirahat beberapa lama dia akan hilang sendiri. Gitu Dokter Puji. Ya, makasih Dokter Tari. Ada lagi yang lain kira-kira yang mau ditanyakan ke Dokter Tari? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke Kak Michi. Silakan Kak Michi. Ya. Udah kelihatan ya? Sudah Kak. Oke, jadi mungkin selamat siang. Ini menjelang finish ya. Nanti kalau nggak dapat makan siang dikasih Nutriasnil. Ini sebenarnya yang akan saya bagikan. Sama-sama kita tahu, cuman sedikit mengingat saja. Jadi apa reaksi-reaksi yang dirasakan kalau orang sudah terkonfirmasi positif COVID, kemudian disuruh isolasi mandiri, yang dirasakan cemas, stres, khawatir, sedih, kemudian nanti bakalan kesepian, akhir-akhir bosan, jenuh, merasa terkekang, merasa terkungkung. Nah, kemudian juga sehingga isolasi mandiri itu harus dibarengi dengan kesiapan mental. Jadi bukan hanya persediaan makanan atau keperluan sehari-hari, tapi mungkin harus dipikirkan apa yang kita lakukan untuk mengatasi kebosanan. Karena kebosanan tadi bisa berdampak buruk, seseorang akan malah semakin stres, depresi, bahkan yang ditakuti tadi kalau dia sendiri beneran isomannya timbul usaha-usaha untuk bunuh diri. Nah, ini dampak buruk isolasi, kita sama-sama tahu yang tadi ada yang stres, ada yang cemas, cabin fever, merasa walaupun semuanya sudah ada tapi terkukung, tetap terus makan aja. Ini karena banyak kiriman tadi, dan biasanya ini yang high triglyceride pula ya, yang cookies, cakes, donat, segala yang dikirim, depresi, bunuh diri. Nah, psikosis ini bisa terjadi karena mungkin ada beberapa hal, gangguan mental organik, karena mungkin nilai ini biasanya bukan di isoman, kecuali dia punya memang ada primorbid COVID-nya memang sudah ada psikosisnya. Kalau kita lihat, ini stres ini sebenarnya hal yang normal karena merupakan respon adaptif. Cemas ini juga cemasnya masih dalam batas wajar, pastilah dia cemas. Kalau sekarang dia masih aman-aman aja pernafasannya, kapan saya harus pakai oksigen, mana tahu nanti saya kena badai sitokin, kapan saya harus pakai ventilator, kapan saya harus didorong ke kamar mayat, itu yang kepikiran. Kemudian ini stress eating tadi karena ya dia sendiri, semua banyak kiriman, otomatis dia akan makan terus, sehingga nanti KGD-nya naik, kolesterolnya naik, permasalahan lagi yang muncul. Depresi mungkin dia merasa sedih, merasa tidak berguna atau merasa takut, itu wajar. Yang paling kita takutkan pada masa isolasi tadi kalau udah depresinya tidak diketahui, jadi risiko bunuh diri akan meningkat. Apalagi kita lihat remaja sekarang sering pula yang self harm, yang silet-silet tangan ya, itu banyak juga ya. Kadang dengan COVID ini ya bisa aja. Karena sebenarnya pada saat sakit seseorang adalah kebutuhannya itu pingin dimengerti, pingin dijenguk, pingin dibelai. Nah ini physical distancing lagi nggak boleh. Kalau ngobrol pun sebenarnya harus pakai virtual aja, nggak bisa saling jenguk.
Kadang-kadang orang manusia ini sifatnya memang masih kepingin didatangi sebagai makhluk sosial. Ini kebutuhan psikologis pasien isoman. Ini dari beberapa yang survei-survei yang dilakukan selalu ingin didampingi walaupun secara virtual. Jadi ada yang mereka memang minta ngechat terus tapi sampai malam nggak bisa tidur, boleh video call atau Zoom, kemudian ingin ditenangkan walaupun mereka apa yang kita beritahu itu mereka sudah tahu apa-apa saja tapi ingin diulang-ulang. Tetap merasa ingin dibutuhkan, tetap merasa disayangi dan dicintai. Nah, ingin tetap merasa dibutuhkan ini, misalnya nih residen yang isoman, tetap disuruh kasih kerjaan. Jadi lu kan nggak apa-apa, jadi tetap ngerjain ini, kerjain ini. Tetap dia merasa ya kalau nggak sebagai orang sakit, tapi dimanfaatkan juga. Ingin mendengarkan informasi yang akurat, karena kita tahu bahwa banyak yang hoax tentang COVID, walaupun mereka sudah tahu, mereka ingin diyakinkan lagi oleh dokter, perawat, atau pendampingnya. Apa yang perlu kita lakukan saat pendampingan? Kita ya tadi ya Dokter Tari udah ini kan sudah singgung bahwa sebenarnya pasien tidak sendiri, kita ada untuk mendampingi pasien, yang lain juga banyak. Kadang-kadang mereka hanya ingin didengarkan masalah keluhan kecemasan. Ini bagi pasien yang ingin ventilasi biar plong. Kita pastikan pasien tetap semangat tadi agar imun tidak semakin turun. Biasanya menurunkan imun ini tadi kalau dia semakin cemas, semakin tidak semangat, udahlah tetangga ini udah mati, ini mati. Nah, bagaimana kita meningkatkan positive thinking, hal-hal yang positif pada pasien, semangat kok masih ada yang begini, yang begini. Kemudian memberikan informasi yang tepat dan akurat. Kemudian kita nilai bahwa semua mungkin ada simptom-simptom tetap ada ya, karena itu merupakan reaksi normal, ada cemas, ada sedih, tapi apakah itu fisiologis atau patologis? Jadi tidak buru-buru kita masukkan itu memerlukan medikamentosa. Jadi cemas, takut, khawatir merupakan hal yang wajar. Kalau dia nggak wajar itu kalau durasi dan intensitasnya sudah mempengaruhi aktivitas. Secara garis besar mungkin bisa kita kelompokkan apakah itu stres aja, cemas, gejala depresi atau psikosis, atau sudah menjadi gangguan. Kalau sudah menjadi gangguan mungkinlah butuh konsultasi profesional. Dan selalu kita evaluasi apakah ada nggak kecenderungan dia malas lagi melanjutkan hidup. Udahlah suami saya udah ini, anak-anak juga, keluarga, sekarang klaster keluarga, kadang-kadang ada beberapa yang cepat dipanggil, kemudian dia akan ya udah tidak ada keinginan hidup lagi. Nah, ini mungkin cuman edukasi aja, tadi mengubah mindset, isolasi bukan hal yang membosankan, bisa melakukan apapun. Kemudian juga selama isolasi, kita juga perlu melakukan manajemen stres dan beradaptasi dengan physical distancing. Kemudian juga ada yang kita harus katakan, walaupun isolasi, jangan cuman makan tidur saja, tapi tetaplah buat jadwal yang padat, aktivitas seperti biasa. Target apa yang terukur untuk pencapaian, kalau memang kerjaannya tidak ada yang mau dikejar tayang, tetap mencoba mempertahankan healthy life, makan makanan sehat, ini boleh aja ya untuk apa yang dia senangi, kalau dia lengkap semuanya boleh membuat masak, buat kue, penganan ringan, kursus bahasa asing, main alat musik, dan tetap keep kontak dengan teman-teman secara online, tetap bersabar dan belajar bagaimana tetap bisa dancing in the rain. Ya pastilah dengan aktivitas spiritual yang ditingkatkan untuk modalnya nanti. Mungkin itu aja. Yang kalau untuk pemakaian obat, kita tidak buru-buru untuk memberikan anti cemas dan obat tidur yang selalu pasien COVID selalu mengatakan bahwa dia tidak bisa tidur. Nah, memang pasien ini biasa tidur aja pagi sampai sore, kemudian nggak bisa tidur malamnya. Itu merupakan hal yang ya bagaimana yang wajar ya, walas. Tapi sebisa mungkin non pharmacologic treatment dulu karena ditakutkan nanti berefek lain. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Michi. Ada pertanyaan ke Dr. Michi dari yang lain? Support psikologisnya sangat penting ya. Salah satu kita menghubungi pasien saja itu rasanya sudah support luar biasa ya. Ada yang memperhatikan, ada yang mengontrol apalagi dari pihak medis ya. Dan informasi-informasi yang kita berikan kan juga ya insya Allah berbasis sains lah, tidak katanya. Oke, mungkin Dr. Dike boleh di-share lagi alur tadi biar kita finalisasi. Oke. Sebentar ya Dok, untuk tolong Kak Santi ya Dok. Ya. Kira-kira dari abang-abang, kakak-kakak, teman-teman yang lain ada yang mau didiskusikan atau disampaikan gitu. Kita mulai besok ya, besok Senin nanti. Tapi bukan besok Senin itu pasien-pasien isoman yang dari IGD hari ini gitu. Jadi mulai besok di Ibu Eva. Ibu Eva akan kasih semua datanya ke Dr. Andika. Dr. Andika nanti akan bagi. Jadi saya rasa untuk awalnya nggak usah 1 dokter 5 pasien, tapi 1 dokter 3 aja. Kemudian nanti hari Rabu kami mau meeting sama Dr. Ikhwan
tentang menginjeksikan koas-koas ke sini yang akan memfollow pasien tersebut. Kita yang manajer kasusnya. Jadi kalau ada, jadi kita memfollow koas. Jadi seperti MLM lah. Jadi satu koas misalnya 3 pasien, kita satu DPJP kita mungkin 3 koas. Akhirnya mulai Rabu kita rapatnya kalau dia kan setuju karena koas yang harus buat status dan lain-lain. Kenapa harus ada laporan? Karena biar ada mudah-mudahan bisa ada added value. Itu kan bukan tujuan awal ya, tujuan awal kita bantu, tapi added value-nya akan udah diterhentikan. Bang Yasnil, oke. Ya. Kalau untuk obat-obatan kita ada provide atau mungkin kita fasilitasi kemudahan mereka dapat obat atau gimana? Obat dari IGD. Jadi ini pasien yang kita kasih oleh DPJP paru, penyakit dalam atau anak, dia sudah punya foto dada, maka nanti yang di-share itu adalah resume medisnya yang sudah diolah sama dokter Dike ya. Jadi obat juga sudah dapat, mereka sudah dapat obat semua. Dia tinggal follow keadaannya, jangan datang ke rumah sakit sudah terlambat. Jadi langsung komunikasikan ke saya atau ke dokter. Ini alurnya, Dok? Ya, ya. Diulang lagi dokter Dike untuk alurnya. Oke, jadi diulang ya, Dok, di ICGD. Mulai besok ya, ini ya, pasien yang isoman harinya. Jadi besok pagi, itu mengirimkan foto, label nama pasien, kemudian resume dia sendiri. Kemudian nanti saya akan bagi ke dokter relawan, itu dengan maksimal 5 pasien setiap dokternya. Bersedia menjadi relawan tadi, menghubungi pasien via WA, formatnya nanti di-share, tidak didampingi untuk isolasi, untuk pendampingan saat isolasi mandiri. Kemudian pasien dan dokter nanti bisa menyepakati apakah pelayanan ini dilakukan secara telepon, chat, ataupun video call. Jadi mungkin kalau misalnya ada video call DPJP-nya. Kemudian setiap 3 hari nanti DPJP akan dihubungi oleh Ibu Hamidah untuk menanyakan kondisi pasien butuh eskalasi ke rumah sakit ataupun sudah meninggal. Nah, hasilnya ini nanti akan medcap ke Dirut. Nah, jika dengan ini bisa selesai dan ataupun kalau terjadi perburukan atau meninggal juga bisa diselesaikan. Mungkin gitu Dokter Yasnil. Kira-kira ada Dok, mau nanya. Dokter Fitri. Misalnya tadi ada perburukan kan nanti dibilang di situ dilapor ke IGD. Nah itu PIC-nya siapa ya? Ke grup saya atau Dokter Yuda kalau mau dirawat. Ya, ke grup ya, sama ke Kabid, Dokter Yuda atau ke saya. Jadi nanti kita cari ruangan. Kita usahakan semampu kita lah. Dok, kalau pembiayaan pasien-pasien isoman ini apa? Gratis atau gratis ya? Dan dia berobat di IGD pun nggak. Pemeriksaan di IGD nanti nggak bayar. Nggak bayar ya? Jadi misalnya gini, kalau ada pasien-pasien kita yang kita follow isoman, dan itu rasanya kan pemeriksaan lab di IGD itu terbatas. Yang diperiksa itu saya tahu kalau nggak salah. Untuk pemeriksaan lain memang rasanya perlu dari DPJP isoman, misalnya ini belum diperiksa ini, tolong dikomunikasikan ke Dokter Yuda atau saya gitu. Jadi mungkin dia bisa disuruh kembali ke IGD 2 hari sesudahnya untuk diperiksakan tambahan lab-lab tersebut. Kan itu kan memang sebenarnya tidak di-cover ya, tapi nggak apa-apa, kita fit tambahan lah untuk itu kalau memang perlu. Tapi kalau rasanya dia baik-baik saja, usia muda, dan rasanya pemeriksaan itu tidak diperlukan, ya tidak masalah dengan pemeriksaan standar. Jadi itu boleh, tapi dikomunikasikan. Karena kan ini bisa jadi promosi rumah sakit USU juga, Dok. Mana tahu ada rumah sakit USU aja ini gitu kan. Jadi yang mau gitu karena didampingi kan. Tapi nggak bisa berbayar, Dokter Dina. Masalahnya itu tadi kemarin kan udah ngomong sama yang lain-lain, kita jangan mengambil kesempatan lah katanya di saat orang sulit. Jadi memang ya udahlah. Oke, makanya saya buatlah Dokter Dina. Nanti coba saya cari kalau untuk masalah pulse oximeter sama tensi, kalau memang nanti kita bisa provide, nanti saya cari donatur lah dari teman-teman kalau misalnya ada yang menyumbangkan. Dokter. Ada lagi, ya? Dokter Amira? Ya, kan kadang-kadang pasien ada yang juga banyak pertanyaan ya. Nanti bakalan. Jadi mungkin di awal juga dibuat aturan mainnya gitu ya ke mereka. Jadi mungkin ada mungkin penjelasan di awal supaya aturannya mereka mengikuti gitu, gimana ya? Kadang-kadang ada yang terus menghubungi terus kadang. Iya betul. Stres, orang cemas sehingga kan anaknya yang kebetulan yang isoman, kemudian akhirnya ibunya terus ikut yang kontak. Itu juga harusnya gimana ya bagusnya kita buat aturannya. Itulah makanya saya apakah itu kita seserahkan langsung ke DPJP, misalnya kan 2 kali sehari ini ditanyain apa memang 2 kali sehari atau cukup sekali sehari kalau pasiennya baik, dan jamnya itu pun ditentukan. Mungkin ada jam konsultasi ya. Iya, jam kecuali konsultasi. Kalau emergensi ada jam konsultasi di jam berapa mereka WA, kemudian mungkin juga ada memang darurat, sifatnya darurat ya boleh gitu berapa kali gitu ya. Iya betul. Jadi apakah maksud saya apakah
kita yang tentukan dari awal, kami yang tentukan Ya, dari awal, atau kita sebaiknya. serahin ke DPJP masing-masing gitu, ke Sebaiknya memang, transaksinya dengan pasien. ya sebaiknya memang ini kan kita pakai WA kan? Iya, pakai WA. WA kan itu juga nanti ada koasisten ikut. Belum masuk, Dr. Amira. Kita nggak punya wewenang soalnya, kecuali PPDS juga bisa ikut. PPDS juga kan bisa ikut. Bisa, teman-teman, saya punya wewenang. Oh, saya hitungannya Dr. Niki kan juga bisa ikut. Kalau senang sekali kalau misalnya bisa PPDS juga kan melalui WA kan mereka juga ikut membantu relawan. Betul, Dr. Amira. Cuman saya boleh, jadi nggak bisa punya wewenang. Paru tanpa melalui WA bersedia nanti bisa kita membantu. Boleh, Dr. Amira. Cuman baik kita dianggap memberdaya gunakan PPDS untuk hal-hal di luar rumah sakit. Boleh, nanti kita minta relawan. Relawan boleh dong, tapi kalau kita, ini semua PPDS saya wajib nih, kan? Itu nggak boleh, saya rasa. Ya, boleh kita buat relawan, nanti siapa yang mendaftar, kemudian nanti kita buat juga kita serahkan ke Yasnil ininya, koordinasi untuk. Bagus sekali kalau. Jadi maksudnya kalau tingkat langsung yang udah format yang sudah teratur gitu ya, yang sudah tinggal kita copy paste bahwa aturan kita jangan terus dibombardir misalnya malam-malam telepon terus kejar terus telepon itu juga mengganggu ini ya. Ya, itu memang nomor kita biasa atau kalau mau ada nomor lain gitu supaya ini kan privasi kita juga ya, ada juga kita yang nggak mau dihubungi lah di luar jam. Bukan, kadang-kadang pasien yang kepo banget. Pasti ada itu, Dr. Amira. Ya. Itu pasti. Iya, saya juga berkali-kali nih malam ini juga dihubungi terus sampai pagi terus kerja terus. Jadi memang mereka stres ya, namanya juga lagi sakit ya. Kemudian Dr. Yasnil, kalau di pasien yang biasa yang mungkin isoman itu ke IGD, kondisi IGD kita kan juga campur juga dengan pasien yang kondisi berat gitu ya. Nggak bisa dipisahkan itu. Mungkin ada jadi IGD kita ini kan ada tenda, Dr. Amira. Di tenda itu di screening, dia ada gejala pernapasan atau tidak ada gejala pernapasan. Kalau tidak ada gejala pernapasan, swab antigen yang negatif, dia langsung masuk ke IGD dalam melalui pintu utama. Tapi kalau dia ada gejala pernapasan atau ada curiga COVID, dia langsung masuk ke isolasi KBE dan isolasi di bawah tangga itu, Dr. Amira. Jadi memang ya kita nggak bisa memisahkan betul-betul terpisah gedung, enggak. Tapi kalau alur sudah terpisah, Dr. Amira. Tapi kalau yang untuk isoman sama gejala berat itu memang ya, yang isoman rata-rata kan duduk jalan. Biasanya mereka kami minta suruh tunggu di mobil gitu atau tunggu di luar. Nanti kalau memang udah datang petugas lab atau petugas radiologi untuk foto atau cek lab, nanti mereka dipanggil kembali, Dr. Amira. Jadi memang diusahakan tidak bergabung lah. Tapi kalau untuk completely separated, saya rasa belum bisa, Dr. Amira. Oke. Terima kasih, Dr. Yasnil. Nanti untuk PPDS ini bisa kumpulkan dulu. Siap, Dr. Amira. Ada lagi kira-kira? Ya. Izin Dr. Yasnil. Ya, Dr. Menyambung Dr. Amira tadi. Kami dari P3D hari Jumat baru rapat. Rencana ada mau mengadakan telemedicine, mempersiapkan koas-koas ini karena kan kabarnya nanti tamat akan ditempatkan di rumah sakit COVID. Ya. Jadi kan mungkin ini kan jangan lama kali dari Jumat, Dr. Ami. Jumat semalam. Oh, udah Jumat kemarin. Udah rapat. Jumat semalam kami rapat, P3D masih internal. Mau mengajukan telemedicine ini ke WD1 dan dekan. Memang kami kemarin masih cari pilotnya nanti siapa. Misalnya contohnya koasnya dari siapa dulu dicontohkan supaya nanti disebarkan ke semua departemen gitu. PH. Kebetulan ini udah ada PH. Jadi mungkin kalau memang PH nanti ada pertemuan, mungkin kalau boleh, mana tahu kami bisa ikut supaya nanti tergambar juga. Jadi pas ngelapor ke dekan udah bisa udah bisa diajukan bahwa PH udah bersedia nih koasnya jadi contoh duluan. Hari Rabu, Dr. Ami, mereka ini. Coba hubungi Bang Iwan. Iya Bang. Oke, makasih. Ada lagi kira-kira untuk ini nanti format tolong dibuat ya Dike ya. Format 1 format persetujuan didampingi. Yang kedua mungkin format untuk rules-nya. Misalnya pasien itu menghubungi dia maunya jam berapa, maksudnya DPJP maunya jam berapa saja dan jam berapa saja dia aktif WA-nya untuk pasien tersebut gitu. Di luar itu mohon dimaklumi kecuali ada emergensi langsung boleh ke IGD atau boleh langsung WA, tapi ya sebaiknya jangan menelpon gitu. Kecuali memang sudah disepakati sebelumnya boleh video call. Mungkin seperti itu, Dr. Dika. Nanti kita buat aturan dan format tulisannya ya. Dalam bentuk format WA ya, nanti kita tinggal copy paste gitu kan. Ya. Oke, Dr. Dika. Oke, Dokter. Ada lagi kira-kira?
Udah pasti dok. Udah lihat. Yang lain ada dari Dr. Vita mungkin, Dr. Indah, Dr. Ferian Sofyan. Tidak ada Dr. Yasnil. Ya, Dr. Adit nih triase IGD kita. Ada tambahan? Dr. Irfan, gimana Dr. Irfan? Ada yang mau ditambahkan Dr. Irfan? Lanjut aja dok. Nanti kan teknisnya otomatis kan bisa lebih dalam pemahaman dok. Ya. Makasih Dr. Tapi mungkin yang perlu saya pesankan, jangan artinya pendampingan kita itu membawa apa ya, gara-gara komunikasi kita yang kurang tepat, akhirnya malah membawa komplain yang lebih berat sama pasien. Artinya itu betul sangat kita hindari. Jangan artinya kita makin menghubungi makin menambah berat baik dalam hal komplain pada pasien sama rumah sakit atau dalam hal privasi pasien terganggu dan lain-lain. Jadi kita harus minta izin dulu kalau memang dia mau bersedia, kita lanjutkan. Kalau dia nggak bersedia atau tidak menjawab, ya sudah gitu. Tugas kita selesai, tolong lapor ke Dokter Dike bahwa pasien ini tidak menjawab. Atau nanti Ibu Hamidah nanti setiap 3 hari akan meng-WA Bapak Ibu, nanti ditanyain gimana kondisi pasiennya gitu. Jawabannya hanya 3. Apakah masih isoman? Yang kedua eskalasi ke rumah sakit, yang ketiga meninggal, atau yang 4 lah. Dan satu lagi tidak bersedia dihubungi atau tidak bersedia didampingi. Dokter Yasnil, ya. Saya boleh bertanya, Silakan, persetujuan untuk persetujuan pasien untuk didampingi itu via WA ya, bukan pada saat pasiennya di IGD setelah diperiksa sudah ditentukan oleh tenaga medis, oh ini bisa untuk isolasi mandiri, bukan di situ ya ditentukan. Apakah dia mau persetujuan untuk isolasi mandiri secara tertulis? Nanti karena betul memang harusnya baiknya secara tertulis, cuman sementara kita by WA dulu karena kan ini belum ada nih formatnya. Jadi kalau tertulis itu nanti akan saya adain, cuman enggak mungkin mulai besok, nanti terhambat lagi kita mulai mungkin Selasa atau Rabu, maksud saya kita mulai besok lah biar lebih cepat lebih baik. Saya rasa itu nanti, tapi persetujuan by WA itu cukup, nanti kalau bisa jawaban ya itu di screenshot, disimpan. Jadi jangan bisa dihapus lagi oleh pasiennya. Terus itu nanti besok saya cetak yang banyak untuk persetujuan di IGD untuk bersedia didampingi atau tidak. Oke, terima kasih. Walaupun ada persetujuan tertulis dari IGD, tetap kita harus nanya juga ya, by WA itu tuh wajib, jangan, karena di IGD itu kan rame itu. Biasanya kalau apa aja diiyakan saja itu, ditandatangani saja itu. Jadi tetap dikonfirmasi ulang by WA nanti, kalaupun ada persetujuan tertulis dari IGD. Oke, ada lagi kira-kira? Jam 12.14. Saran aja sih Dokter Yasnil, ya, kalau bisa kita juga punya diarinya gitu loh. Jadi nanti kalau udah habis bukunya kita balikin ke rumah sakit gitu. Oh, diari. Iya, diari maksudnya kayak pemantauannya per hari-harinya itu gitu kan. Jadi ya nanti kalau udah habis selesai bukunya kita balikin, ambil buku baru. Jadi untuk di rumah sakit juga ada pertinggalnya gitu. Oke, itu aja sih dok. Ya nggak bisa besok pun ya bulan depan. Dokter Irana. Bukunya buku biasa Dokter Irana. Iya buku biasa aja dok. Tapi ya udah diketik lah, misalnya tekanan darah gitu, apanya per hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu. Ya nanti kami susun formatnya. Tapi kita nggak nunggu itu ya Dokter Irana. Nggak, kita nggak nunggu itu gitu loh dok. Kalau dibuat dalam bentuk online, maksudnya jadi datanya langsung masuk. Nggak sempet jika kadang-kadang kita kan telekonferensi pakai telepon kan, nanti sampai rumah lupa gitu. Nggak diketik-ketik lagi ya. Nggak terketik nanti. Tapi kalau ada bukunya kan kita tinggal sambil nelpon, tinggal tulis gitu kan. Oke. Nanti saya. Jadi isi pantauannya bisa kayak tabel yang di-share Dokter Andika tadi aja. Iya, kan? Benar. Iya. Jadi sebenarnya yang isi pasien itu. Per nama pasien kan? Iya. Benar. Jadi itu aja bisa kita buat sendiri, nanti kalau udah siap masukin ke rumah sakit laporannya gitu. Masuk kakak dari rumah sakit aja buat bukunya, tinggal isi gitu. Tiap 3 hari memang pasti ditanya itu. Nanti yang itu ya berarti yang di-share Dokter Andika tadi aja isinya kan saturasi apa tadi ada itu ya. Iya, betul. Dan nanti kalau misalnya ke rumah sakit pun dia pasiennya dirawat rumah sakit, data-data ini kan kita setor itu ke rumah sakit mana dia akan
dirawat ya. Oke, ada lagi kira-kira dari kakak-kakak, abang-abang, teman-teman? Dokter Dika, gimana Dokter Dika? Oh, udah dok, nanti kita rancang dulu dok yang untuk format tadi dok. Ya, nanti bisa diposting ke grup ya. Oke. Oke, ya Bismillahirrahmanirrahim. Besok kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Terus kalau masalah nomor itu, nomor WA itu, tolong diinfo juga di grup. Mau pakai nomor WA yang sekarang atau ada nomor WA bayangan gitu. Iya, rencana gitu, Bang Esa, kayaknya mau bikin nomor WA di luar WA pribadi. Iya. Nanti kan nanti artinya terganggu. kalau memang nggak jadi relawan lagi kan nggak dihubung-hubungin, nanti diteror pula nanti. Ada secret admirer pula nanti. Nanti tolong dibuat daftarnya juga ya Dokter Dika ya, yang pakai nomor apa, yang nomor mana yang akan dipakai untuk yang disebarkan ya Dokter Dika ya. Oke dokter. Nanti bisa di-share mungkin di grup itu ya dokter ya, kalau ada perubahan biar nanti di-save yang nomor itu aja untuk info. Oke dokter. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Besok kita mulai. Terima kasih banyak atas waktu kita. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini ya berbuah baik untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, dan menjadi amal jariah lah ya. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Nggak perlu foto-foto nih kan, Bang? Nggak usah. Ada absensi, ada absensi. Oh ya, absen lupa diisi. Bang, share lagi loh Bang, ganti handphone tadi, nggak ada lagi chatnya. Oh iya. Kami ganti handphone. Handphone mana ke tadi? Sehat-sehat ya. Ya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum.